kerjaan tuh nggak terlalu impact gitu loh. Itu bukan perkara mudah yang kayak cuma didapat hanya dengan goler-goler bahan doang gitu. Lo tiba-tiba nyesel gitu, anjir, ini gue kenapa dulu cuma begini doang hidup gue. Lu harus merendah di hadapan ilmu, itu yang paling penting. Kenalin, nama gue Hadi, Teknik Komputer 2019, sebagai MC sebelum nanti gue ngoper acara ini ke moderator, itu Bang Toyo. Nah, jadi sharing session kali ini tuh akan membahas beda kerja sesuai bidang atau beda bidang untuk S1. Nah, sebelum gue kenalin moderator lebih jauh, gue pengen ngasih tahu ke kalau semua ada di sini, kalau misalnya nanti di akhir acara akan ada undian berdasarkan kehadiran untuk menangin buku Beyond the Scholarship. Nanti namanya diundi gitu. Nah, oke, gue langsung aja mengenalin moderator hari ini. Moderator hari ini tuh namanya udah cukup gede deh di FT sekarang. Nah, dia sempat jadi Mapres DTE, terus sempat jadi Wakabit Piptek Kim FTUI 2019, dan saat ini dia lagi fokus magang. Nah, langsung aja nih moderator kita, Bang Rafael Sutoyo, Elektro 17. Halo Bang. Ya, halo, thank you Hadi Ya, buat gimana kabarnya nih Bang? introduction-nya. Yoi, santai-santai, Nah, sehat-sehat. oke. Nah, berhubung pembicara kita hari ini udah hadir di tengah-tengah kita, mungkin gue langsung aja oper ke Bang Toyo, waktu dan tempatnya bersilakan Bang. Oke, thank you Hadi. Halo semuanya, kenalin nama gue Toyo, panggil aja Toyo, gak usah ada bang-bangnya. Ya, jadi udah yang di mulai nama Hadi, gue Elektro 17, dan dulunya jadi Wakabit Piptek IME FTW 2019. Oke, kita langsung aja. Nih, sorry banget nih ada suara motor. Ya, langsung aja. Jadi kita ada dua speaker keren banget. Senior kita dulu, Elektro 13, ada Bang Winar Gilang, dan ada Elektro 14, Bang Ruli. Ya, mungkin dari Bang Gilang sama Bang Ruli boleh kenalan dulu nih ke teman-teman semuanya. Mungkin boleh dari Bang Gilang dulu. Ya, halo semua. Kenalin, gue Winartika Gilang Setiaji. Panggil Gilang. Jadi gue angkatan 2013 dulu. Peminatan gue Kendali. Lulusnya berarti tahun 2017 ya. Abis lulus gue langsung kerja kemarin. Jadi mungkin cerita gue pikirnya itu. Boleh Bang Ruli. Oke, semuanya. Halo. Perkenalkan, nama gue Muhammad Ruli Syaputra, Elektro 14. Dulu lulus 2018, bisa lulus langsung sekarang kerja di PLN. Ya udah begitu aja dulu ya. Oke, sabi-sabi. Ya, jadi bisa dilihat nih teman-teman. Senior-senior kita dulu tuh ternyata keren-keren semua kan. Di sini ada Bang Gilang, ada Bang Ruli. Nah, jadi langsung aja kita langsung mulai nih ke sesi pertama. Itu kita mulai sama Bang Gilang dulu. Nah, jadi untuk Bang Gilang ini, itu seperti yang udah teman-teman tahu, dia langsung kerja jadi di Technology Consultant di Accenture. Nah, jadi Bang Gilang di sini bakal cerita ke kita semua pengalaman Bang Gilang dari awal dia di kuliah dan sampai bisa ke di Accenture sekarang gimana. Ya, mungkin untuk Bang Gilang, boleh cerita gak nih Bang, pengalaman Bang Gilang dari awal kuliah, itu yang bisa ngebentuk Bang Gilang sampai sekarang itu gimana gitu. Oke, boleh. Ternyata gue sempat bikin deck nih di menit. Jadi gue present deck aja kali ya, nanti setelah itu baru kalau ada pertanyaan lagi dari lu, yuk boleh. Oke, sabi-sabi. Oke, jadi mungkin topik hari ini yang gue bawain tuh gue kerja di luar bidang elektro gitu ya. Jadi kalau Roli mungkin sesuai bidang, kalau gue di luar bidang. Jadi topik hari ini kan hari itu. Nah mungkin pertanyaan Toyo ya, pengalaman gue ngapain aja waktu kuliah. Jadi dulu itu pas gue awal-awal masuk, organisasi pertama gue itu ada BEM FTUI. Gue jadi masuk di Litbang waktu itu. Terus setelah BEM, gue memutuskan buat kontribusi ilmu yang udah gue dapat di BEM ke
IME sebagai Wakabit bidang litbang yang tadi. Jadi outside in lah pendekatannya, ilmu dari luar gue bawa ke dalam. Nah terus waktu gue jadi Wakabit, gue juga ikut yang namanya ISEC. Mungkin kalian udah pernah denger ya. ISEC ini jadi dia semacam exchange ke luar negeri. Cuman dia itu living cost-nya dibayarin. Cuma kalau transport masih invest sendiri. Nah jadi di ISEC waktu itu gue, karena dulu awalnya sebetulnya gue pengen kuliah ke Jerman kan ya satu ya. Cuman takdir nyuruh gue ke elektro, akhirnya udah gue dulu sempat belajar Jerman. Nah di ISEC itu gue dapat project ke Italia waktu itu. Tapi institusinya institusi Jerman, Goethe Institute, karena gue bisa bahasa Jerman tadi. Jadi makanya gue dapat di situ cuma satu dari Indonesia di Venezia. Nah di situ gue living cost-nya dibayarin, makan dibayarin semuanya. Untuk transport kebetulan karena tante gue di Etihad, jadi gue dapat diskon, gue ke Eropa cuma 6 juta PP. Jadi worth it banget sih. Jadi makanya gue ISEC, gue exchange, ngilang dikit dari elektro DTE. Terus abis ISEC gue juga sempat juga ikut MUN, Model United Nations, kalau misalnya kalian tahu ya. Jadi itu semacam lomba simulasi sidang baby gitu. Waktu itu gue ikutnya di Atmajaya kalau nggak salah. Itu gue lumayan menang juara 2. Terus setelah MUN, gue pas KP magang itu gue di SCG yang gambar gajah nih di Bangkok kemarin, di Thailand. Jadi alhamdulillah gue dapat kesempatan dapat internship di sana, dibayarin full. Jadi itu sebulan. Nah itu jadi KP gue, jadi laporan KP gue. Terus setelah SCG di tahun terakhir gue dapat lagi winter course sebentar 2 minggu doang ke Kyoto. Jadi waktu itu sekitar Januari di tahun terakhir gue. Nah jadi gue pas kuliah pengalaman gue ini sih, Toyo ya. Terus nextnya mungkin setelah kuliah gue ngapain? Kenapa gue jadi beda bidang gitu? Kenapa nggak elektro lagi? Jadi gue pakai prinsipnya Elon Musk sih. Jadi waktu Elon Musk ditanya, kan lu nggak punya bidang di bikin website atau bikin mobil atau bikin spaceships kan? Terus gimana gitu? Terus kata dia, iya, tapi gue tahu cara membaca. Jadi intinya dari semua ini adalah kita selalu bisa belajar hal yang baru, mau sesuai bidang ataupun enggak. Nah jadi si Elon Musk ini dia sebagai info aja, dia co-founder PayPal, website, Tesla, electric car, sama SpaceX, spaceships. Padahal dia nggak ada background di situ. Jadi ini, terus, nah dari sini gue kerjalah di namanya Accenture Consulting. Jadi kalau kalian tahu, Accenture ini dia perusahaan konsultan, tapi mainly konsultan teknologi. Kalau konsultan kalian mungkin tahu banyak ya, ada BCG, ada McKinsey, ada Deloitte, dan lain sebagainya. Nah, Accenture ini salah satu itulah global consulting company. Di dalamnya dia ada 4 stream sebenarnya. Ada satu lagi sih, cuma gue belum masukin nih. Jadi pertama ada Accenture Strategy and Consulting. Nah, gue di sini. Jadi gue kerja di situ, Strategy and Consulting. Terus ada Accenture Operations, Accenture Technology, sama satu lagi Accenture Interactive. Ini ada 4 stream, 4 peminatan lah lebih ya. Nah jadi gue di sini ngapain aja. Nah jadi sebetulnya gue nggak beda-beda banget sih dari bidang gue di elektro, karena cangkupannya tetap teknologi. Jadi kita nge-address teknologi apa sih yang kita bisa bawa ke klien supaya mereka ini tetap bisa unggul di bisnisnya, stay ahead of their business, terus kayak punya kalau sekarang istilahnya itu disruptif. Nah jadi teknologi trendnya itu ada ini nih kalau dari Accenture ya. Jadi kita ada mulai dari 3D printing, applied intelligence, AI, blockchain, process automation, cloud, cyber security, digital workplace, ERP, extended reality, augmentation, IoT, quantum computing, robotics, smart material, sama yang paling bawah itu nggak kelihatan nih, software engineering. Nah ini teknologi trends yang kita coba bawa ke klien berdasarkan bisnis issue mereka atau bisnis yang ingin mereka capai. Jadi contohnya ya, misalkan gue perusahaan retail, Unilever gitu ya. Nah gue pengen tahu nih gimana sih caranya supaya gue bisa menghasilkan untung yang lebih besar gitu kan.
Oke, untung yang lebih besar di breakdown jadi 2 dari pendapatan sama dari mengurangi biaya misalnya gitu ya. Oke, dari pendapatan gimana nih caranya gue bisa naikin pendapatan gue. Nah, kalau konvensional kan paling strateginya nambah pasar gitu kan, beli perusahaan baru, nanti pendapatannya nambah. Atau coba jualan lebih banyak, iklan-iklan di TV, iklan di YouTube dan lain sebagainya. Nah, kalau di Accenture kita coba melakukan solusi tersebut tapi dengan pendekatan teknologi. Misalnya, oke, untuk marketing supaya pendapatannya naik, kita fokus di marketing. Oke, gimana cara fokus di marketing? Oke, kita pakai yang namanya AI buat sense, buat nge-capture customer ini sebenarnya maunya apa sih, dan kita jualan yang mereka mau aja gitu kan, berdasarkan historical data. Contohnya gitu. Terus kalau dari sisi operasional, gimana caranya gue bisa nurunin biaya operasional gue supaya lebih untung gitu kan. Nah, mungkin caranya dengan membuat yang tadinya proses itu sejam jadi cuma 5 menit. Gimana caranya? Pakai robotics process automation. Atau bisa juga dengan AI. Nah, jadi kayak gitu sih yang salah satu yang isu dan opportunity yang kita coba address dengan teknologi. Nah, jadi ini cakupan kerjaan gue setelah lulus dari elektro. Nah, mungkin sekedar sharing ya ke kalian. Jadi dulu tuh sebenarnya gue dari SMP gue pengen, cita-cita gue tuh pengen pokoknya keluar negeri, pengen S2 di luar negeri, S1 di luar negeri gitu kan. Cuman ternyata setelah lulus S1 gue malah langsung kerja. Jadi walaupun dulu gue nggak ada kerja ya, cuman daftar satu perusahaan Accenture aja. Terus tentunya diterima dan sampai sekarang akhirnya di Accenture. Nah, tapi apakah berarti cita-cita gue kandas gitu kan? Enggak juga sih, karena kenapa gue dulu milih Accenture, ini ada kaitannya sama purpose gue sih dalam hidup. Jadi gue dulu mikir, oke, gue mau S2 di luar negeri, tapi buat apa? Buat liburan doang, buat senang-senang doang gitu kan. Kan enggak kan. Nah, jadi gue mikir setelah S2 gue mau ngapain sih? Terus S2 gue tuh sebenarnya mau gue ambil apa gitu kan. Nah, gue mempertanyakan hal itu di hidup gue sebelum gue lulus. Jadi kayak contohnya, dulu tuh gue mikir, oke, abis lulus S2, gue misalnya sekolah di Jerman atau Belanda segala macem, terus balik lagi, terus ngapain gitu kan. Kalau dari teman-teman gue, dan ternyata kalau dari teman-teman gue yang langsung S2 pun, balik ke Indonesia itu, dia levelnya sama kayak lulusan S1 DT, terus jadi kayak ngapain gitu kan, yang buang waktu doang gitu. Nah, jadi gue mikir di situ. Terus, dan lagi, sebenarnya S2 gue itu kan untuk mencapai hal, stepping stone untuk mencapai hal sesuatu yang lebih besar gitu kan. Ilmunya itu yang pengen gue dapetin, bukan kayak jalan-jalannya. Jadi, ilmunya apa? Gue tuh pengen belajar nanti itu lebih ke arah bisnis dan manajemen. Gue belajar teknik di elektro, terus nanti gue berencana untuk ngambil di S2 gue itu sesuatu yang berbau bisnis atau teknologi manajemen. Kenapa? Karena dengan bisnis kita menjadi leader kan, dan dengan menjadi leader kita tuh bisa kreatif, kita punya ide apa, diimplement buat orang-orang yang benar-benar butuh secara kreatif dan menghasilin profit yang sustainable juga, yang maksudnya tuh bisa dari profit bisa buat mereka lagi. Jadi kita nggak galang dana sepihak, tapi dananya itu bisa muter terus dari usaha kita. Nah, itu sih yang gue pengen capai di masa depan. Kenapa S2 gue pengennya bisnis, arah bisnis dan teknologi. Nah, terus S2 gue tuh mungkin dulu yang sekedar sharing, target utama gue itu dulu ada di ETH Zurich. Jadi gue pengen ngambil teknologi manajemen di ETH Zurich. Nah, itu dia universitas nomor 1 di Eropa, di Swiss. Nah, kebetulan teknologi manajemen ini, degree-nya nih sama banget nih sama job description di Accenture gitu kan. Teknologi consulting, merging bisnis sama teknologi bareng, jadilah dia sebuah sebuah skill gitu kan. Nah, itu makanya gue masuk Accenture, karena gue mikir, oh dengan gue masuk Accenture, gue bakal lebih gampang lagi masuk ke ETH Zurich, karena kan masuknya susah banget tuh nomor 1 kan. Jadi gue harus ke perusahaan yang memang dia standar global, dan udah sejalan sama jurusan yang gue mau. Nah, itu sih kenapa gue akhirnya kerja dulu. Dan lagi, setelah gue pikir-pikir, S2 gue nggak pengen juga buat ke ETH Zurich aja, jadi ada 2 lagi alternatif yang pengen gue ambil, itu MBA. Nah, MBA ini dia ini ternyata harus kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun kerja. Bahkan average-nya itu di Harvard sama MIT dia 7 tahun kerja kan. Nah, makanya gue akhirnya mutusin kerja dulu. Jadi itu sih kenapa gue ibaratnya langsung kerja. Nah, mungkin kalau sharing dari gue itu ya. Mungkin dari Toyo ada yang mau ditanyain? Oke, gila keren banget kan teman-teman. Ini Bang Gilang tuh
Parah sih. Nah, mungkin Bang Gilang sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya boleh tolong hidupin ini ya webcamnya. Jadi biar kita lebih enak gitu ngobrolnya. Oke, thank you. Tapi ini sih Bang, yang gue penasaran itu dari kan lo backgroundnya Kendali, terus kayak dari semua consulting firm itu kenapa lo pilihnya Accenture selain backgroundnya teknologi? Oke, pertanyaan bagus sih. Jadi sebenarnya kan yang teknologi consulting itu berapa ya? Contohnya ada IBM, ada Accenture, ada Deloitte, ada EY sama PwC. Nah, sebetulnya kenapa Accenture? Simply karena itu yang pertama kali gue daftar sih. Terus daftar. Akhirnya situ aja. Jadi gue nge-apply kerjanya benar-benar cuma satu doang, cuma Accenture doang. Kalau Theo dulu kan dia perjuang banget kan 50 tuh. Makanya tuh minggu lalu. Gue salut banget sih sama effortnya dia. Nah kalau gue tuh modal hoki doang, jadi ya udah gitu. Terus kebetulan Accenture ini salah satu leader juga sih di teknologi consulting. Jadi satu lagi tuh leadernya ada Deloitte. Cuma Deloitte itu dia cenderung nge-hire experience hire. Jadi kalau fresh grad dia agak lebih susah lah masuknya gitu. Oh iya. Sabi. Gue pengen nanya nih Bang. Pas di awal lo kuliah mau deket-deket lulus nih, persiapan lo apa aja kira-kira untuk biar bisa kesini gitu? Oke. Jadi sebetulnya persiapan gue sih dari awal banget ya, dari awal gue masuk, gue udah coba nyusun roadmap nih, gue di kampus mau ngapain aja sih gitu kan. Nah dari situ sih, jadi kayak pertama gue harus masuk organisasi, itu pasti, jadi nggak mungkin cuma belajar doang. Terus habis itu dari sisi pengalaman dan ya gitu kalau di kampus ya, dari sisi organisasi, dari sisi opportunity nyari beasiswa, terus iseng-iseng apply dapat gitu sih. Nah tapi kalau dari sisi misalnya habis lulus, terus gue gimana caranya biar dapat ke Accenture, persiapan di situ. Dulu gue ini pentingnya punya teman dan koneksi sih. Jadi dulu teman gue ada Yusanti, dia itu dulu udah intern di Accenture. Nah terus dia nge-post di line gitu, ini Accenture lagi butuh orang nih. Udah gue nanya-nanya, ini dia ngapain sih? Oh, teknologi consulting, sesuai banget sih sama S2 gue. Akhirnya gue nggak usah dibayar juga nggak apa-apa gitu kan maksudnya. Nah terus gue prepare tuh dari situ tuh, gue prepare nge-research Accenture tuh ininya di Google banyak gitu, kayak seleksinya ngapain aja, terus apa sih yang dia harapin, satu itu dari applicants-nya, sama kedua si Accenture ini dia udah ngapain aja sih di dunia ini gitu kan. Ya udah gue research di situ tuh, jadi kayak oke, gue belajar. Ternyata prosesnya ada 5 gitu kan, dari mulai interview sampai business case sampai interview sama partnernya gitu. Oke, gue pelajarin, terus tipsnya gue baca juga. Sama yang kedua, kan gue dapet insight tuh dari Google sama teman gue, business case-nya ngapain gitu kan. Ya udah, gue belajar dari websitenya Accenture. Dia secara nyata ngapain nih di bisnis gitu. Ya udah, nanti gue adopsi di interviewnya. Jadi contohnya kemarin tuh business case-nya ada perusahaan telco gitu kan. Perusahaan telkonya dia concern nih karena pendapatannya dia berkurang. Customer-nya pada kabur ke telco lain gitu misalnya. Nah, lo gimana nih pendekatan lo sebagai teknologi consultant? Nah, kemarin bisnisnya gitu. Gue nge-search dari solusi dia udah nerapin banyak banget ke klien yang ada di luar negeri sana. Jadi contohnya tadi ada SAP, mungkin kalian belum tahu SAP ya, tapi itu kayak semacam sistem yang mengintegrasikan semua perusahaan cabang, itu gitulah. Jadi satu. Terus oke, ini satu boleh nih gue ambil. Terus ada juga dia bikin mobile application. Mobile application-nya bisa nge-capture behavior dari customer-nya supaya nanti dijual lagi nih produk-produk yang sesuai dengan karakteristik customer. Oke, itu solusi kedua. Gue bisa taruh di situ. Nah, jadi kayak gitu-gitu yang udah mereka kerjain, gue jadiin bahan buat business case di interviewnya. Jadi gue belajar kayak waktu itu beberapa research tentang perusahaannya. Oh, gila, keren.
Nah, Bang, berhubungan dengan yang lo tadi kan lo cerita lo cari-cari di Google dan sebagainya. Mungkin lo bisa cerita nih ke teman-teman kira-kira kayak persiapan apa nih kalau mau daftar kerja itu yang harus disiapin mutlak tuh apa gitu. Oke. Pertama ini ya CV ya. Nah, lo harus pastiin CV lo tuh bener-bener begitu orang lihat tuh kayak at least kayak yang kemarin Ivan bilang ya. Oh, ini nih apa namanya? Ini catchy nih gitu kan. Oke, itu filter pertama tuh. Jadi lo langsung dilihat gitu. Oke, ini gue bakal baca nih cara kayak gitu. Setelah itu lu pastiin isinya itu dia relevan sama kerjaan lo. Jadi lu nggak cuma satu CV aja. CV itu bisa banyak. Jadi lu sesuaiin sama bidang yang lo mau lo apply. Contohnya ya sekarang nih, gue apply ke Accenture itu kan dia banyak di bisnis teknologi. Ya udah gue banyakin di CV gue tuh yang sifatnya leadership dan organisasional. Nah, terus kayak satu lagi, gue misalnya apply nih tempat lain yang dia engineering atau S2 gue misalnya di apa namanya di Zurich gitu ya. Gue masukinnya research base, masukin project elektro gitu-gitu. Jadi CV itu penting banget, lu harus tahu gimana caranya apa namanya CV lo tuh stand out. Pertama itu sih desain sama dari sisi konten. Mungkin Irfan sama kemarin itu lupa satu lagi, tapi dia mungkin udah sharing ya gimana cara bikin CV segala macam. Nah, yang kedua itu mau ini apa namanya cover letter. Jadi cover letternya pas lu email si HRD-nya itu ceritain lo mau apply bidang apa, terus kenapa, sama experience lu tuh yang membuat lu cocok di situ apa. Jadi kayak gitu sih. Jadi gue kemarin cuma 2 doang itu, CV sama cover letter. Sama yang ketiga yang harus siapin ini sih, belajar cara interview, cara ngejawab jawaban dengan gracefully lah gitu. Jadi gimana caranya lo pas ngomong itu dulu menjual diri gitu. Ya basically kerja kan lo menjual diri. Iya. Nah, pokoknya lo harus kayak teknik menjual gitu lo harus lihatnya di YouTube banyak. Sekarang belajar udah apa borderless lah. Jadi itu sih, belajar cara interview. Oke. Menarik. Nah, kita lanjut ke kerjaan lo nih, Bang, di Accenture sebagai technology consultant. Nah, boleh cerita gak, Bang Gilang, kerjaan lo sehari-harinya apa aja dan lo tackle-nya apa gitu isunya? Oke, boleh. Nah, jadi kerjaan gue di konsultan itu sebenarnya saya nggak percaya ya, sama kayak kuliah sih. Sama kayak kuliah, sama kayak email, sama kayak apapun yang kalian kerjain sekarang. Kenapa bisa gitu? Karena kita tuh ngerjainnya semua project. Kalian email kan kayak sekarang ini bikin talk show ini kan project kan. Gimana caranya tadinya nggak ada, oke bikin timeline, ini harus kejadian, orangnya siapa, stakeholdernya, sampai dieksekusi. Nah, itu kuliah juga kan project, kalian suka bikin project apa misalnya robotik lah, atau enggak project apalah gitu-gitu kan, elektromagnetik segala macam. Nah, jadi kayak gitu, jadi timeline-nya ada, terus apa namanya, dan project itu kan lu nggak melakukan sesuatu yang konstan kan, kayak satu semester berapa tuh 6 bulan ya udah satu project misalnya gitu kan. Ya udah di 6 bulan ini lu macam-macam tuh kerjaannya. Di 2 bulan pertama misalnya lu research dulu, bulan berikutnya lu bikin temuan researchnya, terus yang ketiga baru lu present ke orang-orang. Jadi kayak gitu sih, jadi kayak project. Ibarat intinya nggak ada typical day di consulting, semuanya gantung fase project lu di mana. Nah, tapi di project ini gue bisa ngapain aja. Jadi pertama ya, gue sebagai analis, tentunya gue ngumpulin data dulu nih. Jadi di stage pertama project, gue ngumpulin data, klien butuh apa sih, ekspektasi dia sama yang bisa kita kerjain itu sama apa enggak, align expectations gitu kan. Terus habis dari situ kita udah confirm, kita cari nih, oke, kalian punya problem bisnis ini, kalian mau capai ini, menurut kita yang mungkin bisa dilakukan adalah ini. Jadi setelah interview stakeholder, kita rumusin namanya hipotesis. Jadi solusi di awalnya kira-kira apa nih? Nah, dari situ baru deh kita membuktikan bahwa hipotesis itu salah atau benar. Proof or disprove di hipotesis. Mirip kuliah kan, jadi kayak research banget gitu kan. Terus apa namanya? Di situ kalian cari data nih, cari data apa aja sih yang bisa membuktikan bahwa hipotesis kalian itu, solusi kalian itu salah atau benar gitu kan. Jadi ngumpulin data, ngelis datanya butuh apa aja segala macam. Nah, nanti dari ngelis itu namanya research plan. Jadi datanya apa aja, harus interview siapa aja dan lain sebagainya, jadi research plan. Terus udah kalian eksekusi
yang ada di research plan itu. Nah, typically kalau gue kemarin itu ada kualitatif sama kuantitatif. Jadi kualitatifnya dari data yang ada di kliennya, kayak sekarang semua data driven gitu kan, semua ada datanya. Jadi kayak data performance, data orang misalnya ada problem apa aja segala macam, itu kita analyze, kita crunch di Excel gitu ya, mainan banyak banget Excel. Itu yang kualitatif. Yang kuantitatifnya kalian stakeholder interview. Jadi kalian gali lagi datanya, ini benar nggak sih temuan kita, jangan-jangan sebenarnya ada sesuatu di data ini gitu kan, kita tanyain kayak gitu. Terus kita tanyain juga, oke, kalau dari perspektif Bapak yang menjalankan bisnis, isunya sehari-hari apa sih gitu kan, karena kan pelaku bisnis beda-beda ya. Di awal kita ngomongnya sama leadershipnya, pas udah ngumpulin data, kita ngomongnya sama orang yang ada di ibarat profesional yang ngerjain day to day kesehariannya gitu kan. Nah itu kita interview. Jadi di dua itu ya, interview sama ngumpulin data. Terus setelah itu kita ngapain? Kita ngerumusin PPT, apa namanya, dari data tersebut, kayak temuannya apa aja sih. Misalnya, dari ternyata bener nih 10 tahun terakhir ternyata komplain user nih makin lama makin naik nih gitu kan. Terus itu dari interview juga kita rumusin, oke, 5 dari 10 orang 5 dari 10 orang merasa bahwa ini misalnya isu gitu. Jadi kita jadiin subjek, terus kita present nih ke bos-bos yang awal kita ngobrol itu. Ini kita temuinnya kayak gini nih. Jadi kemungkinan besar hipotesis kita salah misalnya gitu ya. Bener, ini misalnya bener nih. Nah, karena kemungkinan benar, kayaknya kita explore lagi lebih lanjut gitu kan. Explore data sama ngurusin rekomendasinya lagi. Jadi setelah dapat itu, next step-nya kita rekomendasi yang benar-benar visible buat mereka berdasarkan data yang tadi. Kalau di hipotesis di awal rekomendasinya ini ternyata nggak pantas gitu ya, nggak cocok, ya udah berarti rekomendasinya diubah, cari yang lain, namanya pivoting gitu kan. Terus kalau misalnya dia sama, oke, ya udah kita explore lagi lebih dalam. Misalnya contohnya, rekomendasinya kalian hipotesisnya kalian bisa implement AI nih kayaknya buat naikin customer gitu kan. Terus setelah dicari-cari customer, ternyata dia belinya nggak dari app, dia belinya dari toko offline, ngapain pakai AI gitu kan. Oh ya udah, berarti solusinya kita ganti, kita bikin cakepin aja nih si toko offline-nya dengan digital supaya dia, dan kita integrate juga dengan online platform kita misalnya kayak gitu. Nah kayak gitu kita rekomen lagi detailingnya kayak gimana. Di rekomendasi kita juga masukin roadmap-nya mau kayak gimana. Jadi contohnya gini ya, tadinya bisnis tradisional nggak punya apa-apa, terus tiba-tiba jadi bisnis yang teknologi banget gitu, yang kayak pakai AI atau data analytics segala macam, itu kan nggak satu malam kayak Roro Jonggrang gitu kan. Pasti kayak ada step by step-nya harus ngapain aja. Harus siapin dulu komputernya, infrastrukturnya, terus datanya dicakepin, terus baru implement AI, kayak gitu. Jadi roadmap-nya kita bikin juga step by step-nya, kira-kira ini berapa bulan segala macam. Terus setelah itu kita yang terakhir itu kita masukin investment-nya berapa yang dibutuhin buat ngejalin rekomendasi. Jadi kalian punya waktu segini, ini bisa dilakukan dalam waktu segini, butuh orangnya segini, investasinya kira-kira segini. Nah, jadi kayak gitu sih day to day kita di tahap rekomendasi. Nah, jadi yang banyak kita lakukan, pertama Excel, kedua PPT, udah itu aja. Jadi nggak ada terus lain. PPT-nya juga yang tadi buat rekomendasi itu PPT, lebih di PPT. Sama satu lagi ini mungkin research ya, di Google, terus ada kayak paper gitu, nggak paper juga sih. Kita ada namanya Gartner. Jadi Gartner itu dia tempat research tapi udah siap dikonsumsi. Kalau paper kan kayak raw banget kan, kayak bener raw gitu. Nah, kalau ini kayak ibaratnya dari paper dijadiin sesuatu yang bisa dikonsumsi sama kita. Kayak gitu sih. Jadi kayak research gitu. Kalau day to day sebagai konsultan ya. Itu kalau di marketing, tapi kalau di teknologi atau ini beda lagi. Atau beda lagi. Oh, itu berarti secara umum, Bang? Iya, itu secara umum kayak gitu. Cuman kayak fokusnya misalnya di Accenture Technology nih, dia lebih fokus ke implementasi. Jadi dia ngoding, dia kayak setup sistem gitu-gitu. Itu kalau teknologi. Kalau gue strategi consulting cuma ngemeng doang, cuma rekomend doang gitu kan. Kalau yang operations, dia sistemnya udah dikerjain sama orang teknologi segala macam. Nah, tinggal nanti operasinya gimana caranya biar smooth gitu dari Accenture ke kliennya. Nah, itu pakai Accenture Operations. Sama ada satu lagi Accenture Interactive nih, belum gue masukin nih, nanti gue masukin deh. Accenture Interactive tuh ibaratnya dia lebih ke desain sih. Jadi ngedesain dashboard, ngedesain
user interface kayak gimana gitu. Jadi kemasannya dibagusin sama dia, sama analytics juga. Jadi fokusnya gitu sih, beda-beda. Berarti Temannya mirip-mirip lah dari sisi analisis sampai bikin rekomendasi. berarti dia saling berhubungan ya masing-masing divisinya. Dan Iya, saling berhubungan ya. Dan lo itu lebih fokusnya untuk yang nanganin kliennya langsung. Iya, betul sekali. Jadi yang client engagement itu Ya. Gue kita main satu tim ya, jadi bareng-bareng kerjanya. Jadi kadang di satu tim itu ada orang teknologi, ada orang operation, ada orang strategi consulting. Jadi campur. Oh, berarti dalam satu project itu ada 4-4-nya gitu. Iya, kadang gitu. Kadang cuma 3 doang, kadang 2 doang, kadang 1. Nah, I see. Gue penasaran nih Bang, yang ngebikin lo itu betah di Accenture tuh apa? Dan betah juga di consulting gitu. Sampai sekarang kan? Iya, udah 3 tahun ya berarti. Mungkin ada 2 alasan sih. Yang pertama, karena gue banyak banget belajar di sini sih. Jadi gue benar-benar belajar dan di luar zona nyaman gue gitu. Gue setiap ngerjain sesuatu tuh gue nggak pasti gitu nih hasilnya diterima apa enggak. Terus kayak persepsi mereka bagus apa enggak. Jadi kayak nggak nyaman banget ya. Nah tapi itu yang membuat gue kayak tumbuh gitu. Jadi pertama growth-nya. Jadi nggak nyaman. Kedua dari sisi belajarnya. Karena kan gue ngebikin sesuatu itu kan gue research kan. Nggak boleh cuma ngomong doang tapi nggak jelas gitu. Misalnya sumbernya dari mana. Jadi gue butuh research lagi. Oh prosesnya kayak gini. Dari sisi teknologi yang udah ada di pasar yang udah kayak gini loh gitu kan. Terus ini feasible nih enggak gitu. Oke, itu gue research. Sama yang kedua gue research juga dari sisi bisnisnya nih. Nah yang bikin seru itu kayak sekarang nih gue lagi di oil and gas kerjaan gue. Jadi gue belajar tuh bisnis prosesnya, ada upstream, ada downstream, oil and gas misalnya gitu ya. Upstream itu gimana caranya dia jualan minyaknya ke warga kayak dari SPBU gitu-gitu. Terus downstream gimana caranya dia ngambil minyak dari bumi gitu-gitu. Nah jadi itu gue belajar juga tuh, oh gini bisnisnya di oil and gas itu kan. Nah terus kayak 4 bulan sebelumnya gue di banking. Mungkin kantor salah satu teman dan kalian juga di DTE gitu ya. Jadi klien gue tuh banking, gue belajar tuh, oh banking tuh kayak gini, dia butuh banget yang namanya reliability more than any business in the world gitu kan, more than oil and gas, more than yang lain. Jadi itu sistem bank nggak boleh sama sekali mati, berarti gitu kan. Dari sisi teknologi harus kayak gimana nih, beda lagi. Terus kayak gitu sih. Nah sebelumnya lagi gue sebelum banking gue manufacturing. Jadi dia bikin dari pohon sampai jadi produk gitu kan. Nah jadi kayak gitu yang bikin gue seru sih. Jadi gue nggak cuma belajar di teknologi aja, gue belajar multiple bisnis juga. Nah itu yang bikin gue seneng. Pertama learningnya. Terus kedua yang bikin gue betah. Nah jadi gue rencananya mau lanjut S2 kan nih. Gue alhamdulillah udah dapat beasiswa. Jadi pilihannya tuh cuma boleh 3 doang di beasiswa gue ini. Dia cuma boleh Harvard, MBA, MIT MBA, sama ETH Zurich. Nah, si tiga-tiganya ini dia butuh experience, average-nya itu 7 tahun. 3 sampai 10 tahun lah, tapi average-nya 7 tahun. Nah, gue sementara baru 3 tahun kan, ketambah. Nah, jadi gue berarti masih stay kerja sampai dapet lah, kayak gitu. Oh gila, keren. Kalau lo udah nanganin industri apa ya Bang? Tadi udah ada manufaktur, terus apa tadi? Gue so far udah manufaktur, banking, sama oil and gas. I see. Oh, keren. Nah, mungkin gue pengen nanya balik lagi ke zaman-zaman pas lo kuliah. Menurut lo nih, Bang Gilang, yang apa ya? Kayak pengalaman lo yang menurut lo yang bisa ngebikin lo bisa sampai sekarang tuh apa gitu? Pengalaman satu ini yang bener-bener valuable buat lo gitu. Apa ya? Ini sebenarnya ini sih exchange ke luar negeri itu sih. Jadi sebenarnya exchange tuh sorry sebelum exchange BEM berarti kayak organisasi sebenarnya. Sebenarnya nggak ada satu hal gitu ya, karena semuanya saling berkaitan dan saling kayak contohnya dengan gue BEM dan jadi gue jadi ketua di email,
oh iya satu lagi gue lupa, gue ketua IEEE juga, gue lupa masukin. Tapi dengan gue jadi ketua-ketua itu, gue punya chance yang lebih gede untuk jadi untuk diterima di dibiayain kayak tadi kan, kayak kerja di Thailand atau di Jepang gitu, dapat exchange. Nah itu naik tuh chance gue. Nah dengan gue dapat exchange gratis tadi, dapat pengalaman internasional, chance gue naik lagi untuk dapat di perusahaan yang multinasional. Dan kalau gue di perusahaan yang multinasional udah diakuin dunia, gue cek lagi kalau misalnya gue S2 gitu kan, entah ke Rotterdam, entah ke Harvard atau MIT gitu. Jadi kayak gitu sih, kayak ibaratnya snowball gitu. Lu satu trigger terus lama-lama makin gede. Nah, tapi saran gue ini sih yang penting, lu tuh tahu tujuan lu tuh ngapain melakukan sesuatu gitu. Jadi lu pikirin mau ngapain ya, kayak what's in it for sama for humanity gitu. Kayak lu jangan cuman ngikut aktivitas karena cuma ngikut doang, atau karena cuma diajak orang tuh kayak ya udah gue ikutnya nggak bantuin lu. Nah saran gue jangan sih. Jadi kayak lu harus selalu mempertanyakan tujuan hidup itu apa gitu. Mungkin itu tipe gue kali ya, tipe gue yang pemikir dan filosofis. Mungkin orang beda-beda, tapi pendekatan gue itu sih. Jadi kayak gitu. Ya gue setuju sih bang. Kayak lo tuh harus tahu purpose hidup lo apa. Jadi kayak lo bisa lebih fokus dan lebih cepat dibanding teman-teman yang lain. Nah, iya, karena juga nggak ngincer exchanger atau gimana, itu kayak datang sendiri gitu setelah gue melakukan hal yang benar lah gitu. Nah, bang, berhubungan dengan yang lo tadi sebut nentuin tujuan gitu, lo boleh kasih advice gak buat teman-teman di sini kayak apa yang harus lo urus terlebih dahulu gitu untuk nentuin fokus lo gitu. Kayak mereka gak tahu nih fokusnya mau ngapain, kuliah atau mau jadi apa gitu. Lo ada tips gak buat mereka gitu? Oke. Misalnya lagi kuliah sekarang gitu ya, terus kayak masih belum tahu nih mau ngapainnya gitu. Saran gue ini sih, build good habits aja. Jadi kayak dulu yang gue lakuin tuh, gue yang rutin itu gue baca buku atau nonton video-video yang produktif gitu. Nah awalnya gue nggak sering banget itu, kayak cuma sekali-sekali doang, mungkin sehari ya cuma 10 menit, 15 menit, tapi sesuatu yang produktif gitu, yang membangun diri sendiri. Dan dengan lu membangun diri sendiri, lu jadi tahu oh, hidup nggak cuma beranak terus mati gitu doang. Kayak lu tuh ada ini loh, kayak ada sesuatu lagi yang bisa lo kerjain buat orang yang lain gitu kan. Kayak contohnya mungkin lu bisa kayak ganti habit lu, misalnya yang nggak usah lama-lama, mungkin sehari 10 menit aja, kayak lu nonton video-video kayak TEDx gitu kan, atau kayak Harvard Business Review apa gitu-gitu, yang orang luar itu yang seumuran kayak gue udah kayak gini loh, kayak si ada orang India umurnya 24 tahun segue, ternyata dia udah bikin hotel, si Oppo itu dia udah jadi bilioner termuda di dunia, umurnya padahal sama. Terus kayak Alexander the Great, dia itu jadi Alexander the Great umur 21. Lo tau gak sih Muhammad Al-Fatih nguasain Konstantinopel umurnya berapa? 24. Kayak maksudnya gitu-gitu, lo kayak anjir, di luar sana orang ngelakuin hal ini, lo tuh ngapain aja selama ini, maksudnya cuman main dan gak jelas doang gitu kan. Walaupun gue juga kuliah cuma main dan gak jelas doang sih, sama tidur. Tapi ya kayak gitu, kayak lo mulai pelan-pelan inputan yang lo dapat sehari-hari itu lebih positif dan lebih produktif. Nah dari situ lo nanti lo tahu mau ngapain ke depannya gitu. Ya. Ya gue setuju sih, baca buku itu bagus banget sih teman-teman. Itu baca buku tuh benar-benar ngebuka wawasan banget, dan itu bisa ngebuat lo bisa memandang dari berbagai perspektif gitu. Nah, gue mau nanya apa lagi ya? Ini kali ya. Oh ya, ini Bang, tadi lo kan ada ngomong nih, mungkin pandangan mengenai S2 dan S1. Tadi kan lo ada sebut kalau nggak salah temen lo ada yang S2, terus tapi balik ke Indo itu posisinya sama kayak S1 yang kerja dari awal. Nah itu mungkin boleh lo cerita gimana gak? Oh iya, itu juga gue juga taunya setelah kerja gitu sih. Jadi kayak itu realita hidup yang agak pahit gitu. Jadi ternyata ya kenyataannya kayak gitu. Kalau misalnya kalian S2 untuk S2 doang, nggak dipikirin benar-benar buat apa, jadinya di kerjaan tuh nggak terlalu impact gitu loh kalau kalian balik sini. Jadi ya ujung-ujungnya sama kayak lulusan S1 lah masuk kerjanya. Jadi
nggak gitu beda. Kecuali kalian kerja di luar negeri, nah mungkin itu ceritanya lain ya. Kenapa bisa kayak gitu di Indonesia? Karena kita tuh belum mature enough untuk ambil talent yang spesifik banget. Dua kalian misalnya apa ya, nanoteknologi gitu kan. Nah di Indonesia nanoteknologi kan ya cuman ini kan, cuma dikit kan openingnya. Kayak misalnya di Ristek lah atau di mana gitu. Itu pun dia butuh pengalaman dulu, jadi nggak cuman S2 doang. Nah itu sih yang bikin challenge-nya di situ. Jadi dari sisi pengalaman dia butuh, dan apa namanya, dari sisi pengalaman jadi kayak apa namanya, kerjaan itu yang dilihat tuh lebih ke pengalamannya. Nah itu sih kayak teman-teman gue yang udah banyak S2 banyak kan kayak gitu. Terus apa namanya, nah balik lagi kayak tujuan kalian apa, misalnya ini ya, kayak kan banyak tuh yang S2-nya yang jurusannya nggak beda sama elektro, terus habis balik ke Indonesia kerjaannya beda lagi sama jurusannya. Nah gitu kan, itu yang ngebuat tuh jadi balik lagi ke apa namanya, ke entry level S1 lagi kayak gitu sih. Terus ternyata di kerjaan juga ini S2 itu ternyata lu bakal beda banget nanti pas belajar S2 kalau udah kerja sama belum kerja. Kayak gue sekarang nih setelah kerja gue jadi ngerti nih prakteknya tuh bisnis kayak gimana, apa yang orang-orang bisa terima secara profesional, secara bisnis gitu kan. Nah nanti gue terapin nih baru di S2 itu, nanti gue tajemin lagi dari yang udah gue tahu, gue belajar apa sih nih gitu kan. Nah kalau lu langsung S2 lu kan kayak basicnya sama kayak sekarang S1, jadi kayak ilmu lu yang S1 aja gitu kan. Nah itu jadinya ya akhirnya lu jadi belajar tapi nggak terarah. Jadi kayak oke, gue belajar lebih dalam tapi apa namanya, untuk apanya lu nggak gitu tahu, kecuali lu emang pengen jadi researcher atau udah jelas nih tujuan lu ngambil jurusannya apa. Jadi lebih ke purpose lagi sebenarnya, lu tuh ngambil S2 buat apa. Kayak gue kemarin pengalaman gue, setelah gue pikir-pikir daripada gue ambil S2 yang apa namanya, ya misalnya kan ada beasiswa banyak tuh, ada yang di Eropa gitu kan, tapi kampusnya yang biasa-biasa aja. Nah gue S2 oke, misalnya S2 tapi balik lagi gue start from scratch misalnya gitu ya. Daripada kayak gitu mendingan gue ngambil S2 yang greget beneran kayak di MIT, tapi balik lagi gue bisa kontribusi buat orang-orang, buat bikin bisnis apa gitu, atau gue bisa dapat kerja yang sifatnya tuh internasional dan di muka bumi ini gue bisa kerja gitu. Nah, itu cita-cita gue sih. Jadi gue tinggal milih di mana gue pengen kerja, terus gue kerja di situ. Setelah itu gue bikin bisnis juga dari pengalaman gue. Jadi kayak makanya itu salah satu konsiderasi lo sebaiknya ngambil S2 yang oke gitu, yang top 10 lah, entah Ivy League, entah Cambridge, Oxford gitu. Itu sih yang di kalau perspektif gue ya. Jadi sekalian gitu biar nggak nanggung-nanggung. Ya gue setuju sih untuk yang S2 sebenarnya tergantung dari lo pengen jadi apa dulu kan. Soalnya gue juga ada waktu itu lagi intern di startup gitu. Ada lagi baru masuk gitu, anak S2 baru dari luar balik ke Indo, dia masuk tapi gajinya sama kayak S1 yang udah kerja dari awal. Nah, dan jadinya yang S1-nya udah lebih tajir, dia baru mau mulai dan jadinya kayak lo ketinggalan gitu. Jadi buat teman-teman tuh lo harus tahu ya, jadi purpose lo apa dan jangan asal ngambil sih. Dari Bang Gilang gitu juga kan poinnya. Iya, betul. Nah, apa lagi ya? Mungkin karena bentar lagi waktunya, mungkin lo ada satu tips gak Bang atau advice buat teman-teman di sini gitu sebagai penutup. Oh, oke. Tips gue sih yang mungkin gue bisa kasih ke dulu gue pas masih muda gitu ya. Don't waste your life sih. Jadi kayak jangan start from now lah. Kayak dulu kan gue orangnya suka banget nunda-nunda segala macem. Apa namanya? Gue bakal advice ke diri gue sendiri. Lo harus sebaiknya lo manfaatin waktu yang lebih baik lagi. Harusnya lo tuh udah ikut, kayak misalnya ke gue yang dulu, lo ikut MUN, yang ke Harvard gitu-gitu. Jadi kayak lo mulai dari sekarang, lo manfaatin waktu itu lebih produktif. Karena mungkin nggak berasa ya, lo kayak di kontrakan gitu, misalnya main Dota atau enggak banyak tidur segala macam. Tapi tiba-tiba kayak umur 20-an gitu, lo tiba-tiba nyesel gitu, anjir, ini gue kenapa dulu cuma begini doang hidup gue gitu kan. Kayak itu tuh sesuatu yang bahaya sih, kayak lo melakukan ini nggak berasa, tapi tiba-tiba 5 tahun ke depan lo tuh kayak menyesal gitu dan lo nggak akan bisa balik lagi kayak situ. Nah itu sih tips gue palingnya. Oke, gila, sabi keren banget Bang. Ya, jadi jangan rebahan ya teman-teman, mulai kerja, mulai produktif.
Ya mungkin itu aja dari gue dan dari Bang Gilang. Thank you banget Bang Gilang buat ininya sesi kita kali ini, keren banget sesinya dan insightful banget. Ya, jadi kita lanjut nih teman-teman. Kita bakal kedatangan speaker satu lagi, Elektro 14 dan dulunya Ketua IMI nih teman-teman. Nah, kita langsung aja kita sambut Bang Ruli. Boleh Bang Ruli? Ya, selamat pagi menjelang siang ya buat teman-teman semua ya. Ini suara gue kedengeran nggak? Kedengeran Bang. Oke, siap. Ini yang mau share screen dari gue apa ada dari tim pendidikannya? Akpronya. Oh, dari Akpronya. Oke. Thank you ya. Ya, ini ulasan singkat yang gue buat terkait masa depan ya. Kenapa gue bilang sih your future itu infinity and beyond sih. Kenapa sih gue bilang seperti itu? Karena masa depan kita semua itu nggak ada yang tahu gitu. Masa depan kita semua itu nggak ada yang tahu. Masa depan kita semua itu nggak ada yang tahu batasnya sampai mana. Apakah ya amit-amitnya jangan sampai. Nauzubillah. Kita misalnya matinya besok atau bisa jadi 100 tahun lagi, nggak ada yang tahu kan. Jadi ada yang pernah bilang dulu, kita itu harus gimana caranya kita harus bekerja itu seolah-olah kita hidup selamanya gitu. Tapi ketika kita beribadah kita seolah-olah mati besok kan, kayak gitu. Nah, next. Nah, ini CV singkatnya. Ini mengikuti template-nya Irfan sama Theo kemarin ya. Ya, pengalaman organisasi beberapa, terus pengalaman kerja. Kalau Bang Gilang tadi melanglang buana, kalau gue tipikal yang underground sih. Tipikal yang seneng banget yang namanya ngajar kan. Dari berbagai bimbel, dari berbagai les, sampai akhirnya masuk ke ruang guru. Sempat cuma 2 bulan magang di ABB waktu itu, jadi sales engineer. Mungkin setipe sama teknologi konsultan alanya Bang Gilang ya. Terus langsung habis itu pas lulus, langsung masuk seleksi PLN, terus langsung daftar PLN. Sampai sekarang masih di PLN, jadi asisten engineer jaringan dan dengar induk di unitnya Purwokerto. Di kantor induknya di Bandung, Jawa Tengah. Kayak gitu. Cuma sampai sekarang masih, alhamdulillah masih aktif ngajar di ruang guru, masih seneng ngajar, masih bisa meluangkan waktu buat ngajar. Next. Ini beberapa pengalaman terkait achievement dan training. Next. Nah, ini yang gue pengen pelajari. Ngasih tahu, Indonesia di waktu malam. Ya. Kalau orang PLN bilang, cara melihat seberapa maju suatu daerah, seberapa sejahtera suatu daerah, itu dari melihat daerahnya di waktu malam lewat satelit. Kenapa begitu? Karena kita nggak usah berbicara soal internet gitu, kita nggak usah berbicara soal kemampuan bahasa Inggris, kita tidak usah berbicara soal kemampuan seseorang untuk public speaking, critical thinking dan segala macam. Tapi gimana itu orang bisa belajar dulu? Gimana itu orang bisa belajar, mendapatkan ilmu dan segala macamnya dari melihat daerah itu di waktu malam. Nah, kita bisa bandingkan sendiri Indonesia di waktu malam. Ini kita bisa lihat begitu timpangnya gitu. Pulau Jawa dengan Pulau Papua, Sulawesi, dan segala macamnya yang ada di timur sana gitu. Pertanyaannya sudah segimana gitu. Kita memanfaatkan terangnya kita, sudah segimana kita memanfaatkan sejahteranya kita di sini sih gitu. Ketika kita tahu your future itu infinity and beyond gitu. Sudah sejauh mana gitu. Sudah sejauh mana, itu pertanyaan buat diri kita dulu, sudah sejauh mana gitu. Apakah kita yang tadi kita main Dota doang, main ML, main PUBG, atau main FIFA, main PES gitu. Ya, gue juga dulu main gitu sih, cuma ya ini refleksi aja buat kita semua. Gitu. Sudah sejauh mana sih gitu. Apalagi ketika masa pandemi kemarin, apakah kita sudah menambah skill gitu lewat digital training gitu, webinar segala macam, kita udah nambah skill apa gitu. Kalau itu nggak nambah skill kita, itu menjadi pertanyaan buat kita. Elon Musk itu, kalau kalian tahu yang soal Tesla, dia itu pernah mengatakan dalam sebuah acara televisi itu, ketika ada pandemi seperti ini,
Dan ketika internet sudah mendunia, ketika kita tidak mampu untuk menambah bahkan ilmu kita gitu, menambah bahkan ilmu kita saat pandemi seperti ini, lantas harus bencana atau wabah seperti apa lagi yang harus menggesa kita buat kita bisa menambah keinginan untuk terus berkembang gitu, untuk menjadi infinity and beyond. Next. Nah, ini sekilas PLN ya. PLN dengan 12 direktorat dan 11 anak perusahaan, 31 cucu perusahaan dan segala macamnya itu merupakan salah satu BUMN terbesar ya, bersama Bank Mandiri dan segala macamnya, dan BUMN-BUMN yang lain. Next. Nah, ini sekilas PLN Group dengan ada PLN Holding. Sekarang gue ada di PLN Holding. Beberapa teman dan senior ada yang di Indonesia Power, ada yang di PJB. Kalau kalian tahu itu PJB terkait pembangkit, PLN Engineering itu kayak consulting, sama seperti Accenture. Bright PLN Batam terus di Batam, Haliora Power sama kayak seperti apa ya, Haliora Power itu kayak vendor untuk khusus SDM ya. PLN Geothermal untuk pembangkitan geothermal, Majapahit Holding itu terkait akuntansi, accounting keuangan. Ini pusatnya di Amsterdam ya. Terus ada PLN Batubara, karena pembangkit di PLN rata-rata masih menggunakan batubara ya. Jadi kontrolnya ada di PLN Batubara terkait energi primernya. Kemudian ada Bahtera untuk kapal, Tarakan untuk di wilayah Tarakan, dan ada Icon Plus. Icon Plus itu kalau dibilang orang PLN bilang itu kayak giant sleeping, raksasa yang sedang tertidur gitu. Karena Icon Plus itu jaringannya lebih luas daripada jaringan telekomunikasi gitu. Karena jaringannya itu bersama jaringannya PLN gitu. Icon Plus, cuma masalahnya dia belum termanfaatkan dengan baik. Belum seperti Telkom atau Telkomsel. Kalau Icon Plus itu bisa termanfaatkan seperti itu, maka bisa jadi dia bisa menjadi kompetitor yang sama seperti Telkom sama Telkomsel gitu. Next. Apa yang sedang dihadapi PLN saat ini sih? Disruptif teknologi gitu. Ketika ya bukan dari diri kita masing-masing lah. Ketika kalian berbicara soal listrik, pasti kalian ingin menggunakan listrik sebanyak-banyaknya, tapi ingin membayar listrik semurah-murahnya gitu kan. Jadi kayak pengen efisien tapi pengen murah gitu kan. Nah, kayak gitu. Dan salah satu kesadaran masyarakat juga ketika dia mau murah tapi dia pengen banyak adalah dia bikin EBT namanya, baru terbarukan gitu. Bikin pembangkit sendiri, bikin ya kayak inovasi-inovasi di rumahnya untuk menyuplai listrik sendiri dari fotovoltaik atau bisa jadi dari angin dan segala macam kayak gitu. Kemudian dampaknya itu berperan kepada digitalisasi juga. For your information aja, kalau di PLN itu rata-rata masih menggunakan konvensional ya, belum digital semua sistemnya. Masih dalam tahap perubahan. Itulah yang membuat PLN itu harus terus bergerak untuk digitalisasi teknologinya itu sendiri. Next. Nah, ini kita harus tahu bahwa revolusi industri 4.0 itu sedang merambah sekarang. IoT, di mana semua peralatan itu akan terhubung tanpa sebuah jaringan coil ya, tapi semuanya menggunakan fiber optik semuanya. Jadi terkait kehandalan dan segala macamnya itu, gimana caranya kita generasi milenial yang katanya kita paling melek soal teknologi, kita bisa memanfaatkan ini bukan hanya untuk membuat karya, tapi bisa jadi buat pengembangan diri kita sendiri kayak gitu. Next. Nah, ini learn or die gitu. Ini beberapa ada cuplikan yang gue ambil dari Instagram ya, dari ceritamotivasi.id terkait beberapa perubahan gitu atau beberapa perusahaan-perusahaan di dunia sebelumnya yang ternyata dia berubah gitu ketika dia berusaha maju untuk meninggalkan kompetitor-kompetitornya, atau bahkan dia bersama dia lebih maju dari kompetitornya, kemudian kompetitornya jadikan sekutu. Contohnya yang pertama
Awalnya kalau teman-teman tahu tahun 2000 awal itu Nokia menolak Android, kemudian Yahoo menolak Google. Namun sekarang Nokia-nya hancur, Android-nya mendunia kan. Kemudian Yahoo diakuisisi sama Google. Ya pelajarannya kita harus berani mengambil resiko, kita harus maju untuk melakukan perubahan. Perubahan itu memang tidak menjanjikan yang terbaik, tapi tidak ada hal terbaik atau tidak ada keberhasilan tanpa adanya perubahan. Kemudian contohnya Facebook mengambil alih WhatsApp atau Grab mengambil alih Uber misalnya kayak gitu. Itu contohnya ketika teman-teman punya usaha, teman-teman punya sebuah privilege, sesuatu yang teman-teman miliki, itu teman-teman bisa mengakuisisi atau bahkan memperkuat kekuatan teman-teman semua gitu. Dan jangan pernah menyerah untuk terus berusaha, karena kayak Colonel Sanders mendirikan KFC itu pada usia 65 tahun gitu. Jack Ma ditolak berkali-kali oleh perusahaan-perusahaan, terus sekarang bisa mendirikan Alibaba gitu. Nah, jangan sampai teman-teman itu merasa bahwa ketika teman-teman gagal misalnya, terutama untuk yang fresh graduate ya, teman-teman nggak bisa dikatakan fresh graduate ketika teman-teman belum mengapply ya bisa 20, 30, 40 perusahaan gitu. Even teman-teman anak UI jangan pernah malu untuk mengapply seperti itu. Karena semua akan terlihat sama gitu. Yang membedakan diri teman-teman semua gitu. Ketika seorang anak BINUS atau bisa jadi atau anak Trisakti lah, dibandingkan sama anak UI gitu. Tapi ketika anak Trisaktinya adalah emas, gold is gold gitu. Dimanapun dia berada, gold is gold gitu. Jangan sampai teman-teman merasa tinggi ketika teman-teman belum tinggi gitu. Karena bisa jadi gitu. Contohnya Lamborghini gitu, yang didirikan itu hasil balas dendam karena penghinaan seorang Enzo Ferrari ya. Bisa jadi ketika teman-teman menghina seseorang karena dia teman-teman anggap lebih rendah daripada teman-teman semua, maka ya semuanya akan bisa terbalik nantinya gitu. Jadi teman-teman harus selalu respect terhadap apapun, bahkan harus selalu respect di hadapan ilmu. Itu yang penting. Next. Nah, ini contoh-contohnya. Ini contoh-contoh produk yang ya kita semua tahu. Kayak di Nike, Coca-Cola, sama Apple. Poinnya apa sih dari hal ini gitu? Jangan selalu meninggikan teman-teman itu siapa gitu. Teman-teman gak usah bilang teman-teman siapa ketika emang lingkungan tahu teman-teman itu adalah orang-orang yang berkualitas. Contohnya Toyo nih. Toyo Mapres gitu misalnya. Doi kalau dia nggak usah dibilang Mapres gitu. Lu nggak usah bilang gue Mapres gitu. Tapi ketika orang-orang udah tahu lu adalah seorang yang emang keren, atau lu adalah seorang yang emang berkualitas dalam bidang apa, lu nggak usah bilang mau Mapres, orang-orang akan mencari lu gitu. Sesimpel itu. Jadikan itu sebagai penanaman dalam diri bahwa lu nggak usah bilang lu lulusan UI gitu. Tinggal tunjukin kontribusi lu apa gitu. Kontribusi lu apa sih sekarang gitu. Kayak gitu. Kalau ya mungkin ini kata-kata terkenal ya. Mungkin teman-teman tahu Pak Amin ya. Pak Amin Raharjo. Ya beliau suka bilang gitu. Zaman sekarang itu yang itu tuh bukannya lu dari mana gitu, tapi lu siapa gitu, lu bisa apa gitu kan. Kalau kata Pak Amin kan kayak gitu ya. Kayak gitu contohnya. Next kemudian. Nah ini contoh CEO Nokia ketika during his last speech-nya, ketika Nokia itu harus ambruk dan segala macam, dia merasa dia tidak melakukan hal yang salah gitu. Tapi entah kenapa dia gagal di situ. Dan banyak CEO di dunia itu percaya kalau digitalisasi ekonomi itu akan berdampak kepada apapun. Tapi cuma sedikit orang yang ingin berkembang untuk mengeksekusinya gitu dalam digitalisasi itu. Kalau teman-teman tahu, bisnis yang masih berkembang terkait corona ini adalah bisnis yang emang dia mau berkembang gitu. Yang berubah semuanya menjadi digital. Yang lain gimana? Yang lain ya udah PHK, bubar dan segala macam. Kayak gitu. Inilah yang dinamakan your future infinity and beyond. Karena nggak ada yang tahu masa depannya itu seperti apa. Yang harus dilakukan apa? Bener yang tadi dibilang sama Bang Gilang. Manfaatkan masa muda itu sedikit mungkin untuk hura-hura.
sesedikit mungkin. Bukannya bermaksud ya nggak boleh hura-hura boleh, ya mau jalan-jalan mau apa boleh, refreshing boleh. Cuma mulai budayakan untuk mengatur waktu, membuat jadwal, atau nggak usah kayak gitu, bikin target seminggu harus ngapain, sebulan harus ngapain, atau dalam 5 tahun atau dalam lulus itu teman-teman harus ngapain. Kasih reward and management buat teman-teman semua. Dan yang paling penting next, ini dia konsep work life balance. Ini agak berantakan. Gimana caranya kerja itu teman-teman bukan kerja lembur bagai kuda ya, bukan kerja lembur yang wah harus kerja monoton segala macam, nggak gitu. Tapi semua itu harus selaras, semua itu harus menyesuaikan. Teman-teman perlu bahagia. Hidup itu cuma sekali, hidup itu singkat. Jangan sampai hidup itu cuma dibuat kerja tanpa teman-teman merasa bahagia. Gimana caranya kita pertama bisa merancang to-do list, membuat batasan jam, nggak harus jam kerja, jam main pun harus dibatasi. Jam teman-teman jalan-jalan dibatasi. Gitu. Kok strict banget gitu, kok nggak ini banget? Ya teman-teman mau meraih apa yang teman-teman dapat, enggak. Dan yang paling penting juga memiliki kegiatan terkait seni dan olahraga, refreshing, bermain dengan keluarga, kayak gitu. Agar hidup itu akan seimbang, hidup itu akan terasa seimbang dan nyaman. Kayak gitu aja. Next, ya mungkin itu aja dari presentasi gue. Presentasi yang paling penting yang ingin gue ingatkan adalah ketika teman-teman tahu masa depan teman-teman itu tidak ada yang pernah tahu akan seperti apa. Ketika gue di sini di PLN berada sesuai dengan core kompetensi gue, gitu. Gue juga nggak bisa berdiam gitu. BUMN itu bukan kalau ada yang bilang BUMN zona nyaman, terus teman-teman nggak bisa berkembang, itu hal yang salah gitu. UI itu tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. UI oke, UI kita menyandang nama UI gitu. Kita dikenal sebagai orang UI yang berkualitas. Tapi jangan sia-siakan kata berkualitas itu. Jangan sia-siakan kata-kata veritas, probitas, justitia. Jujur, benar, adil. Jangan sia-siakan itu gitu. Ketika kita pengen menjadi orang seperti itu, bukan berarti kita menjadi orang yang leye-leye kayak gitu. Ketika kita tahu poinnya jujur apa, jujur dalam setiap tindakan kita bahwa kita tidak pernah mengkhianati alma mater kita sendiri gitu. Mengkhianatinya dalam hal apa? Kalau kita cuma jadi orang yang malas-malesan doang, kita mengkhianati alma mater kita doang. Karena UI itu tidak pernah mendidik orang untuk jadi malas-malesan. Ketika kita menjadi orang yang benar itu dalam arti teman-teman bisa mengamalkan ilmu teman-teman. Ketika gue punya ilmu soal power, gue bisa mengamalkan ilmu gue di bidang sesuai gue. Ketika orang-orang bilang, wah lu enak di BUMN segala macam, kerjanya gabut. Loh, gue kerja di BUMN, gak pernah gue berniat untuk gabut. Gue setuju sama Bang Gilang. Kita harus terus bisa meningkatkan segala macam, S2 segala macam. Tapi poinnya, teman-teman harus berpengalaman dulu di sini. Teman-teman harus bisa memunculkan keahlian teman-teman dulu gitu. Baru teman-teman bisa nanti S2-nya berkualitas. Jangan cuma sekedar kayak, gue habis S1 nih lulus, yaudah S2-nya di, ya bukan menghina kampus ya, maksudnya universitas yang biasa aja lah gitu, atau swasta segala macam. Terlalu sayang teman-teman. Waktu teman-teman itu terlalu sayang kalau untuk hal seperti itu gitu. Apa yang teman-teman dapat? Gitu. Dan yang terakhir itu justitia, adil. Adil itu yang tadi, gimana caranya teman-teman bisa mengaplikasikan work-life balance. Work-life balance, kerja bukan cuma harus kerja, tapi teman-teman harus belajar ilmu yang lain. Kayak gitu sih. Itu aja mungkin dari gua. Silakan untuk ada yang tanya. Ya gila, wah keren banget nih teman-teman dari Bang Ruli. Kita nggak belajar tentang kerja doang, tentang PLN doang, tapi kita juga dapat life lesson, banyak banget life lessonnya dari Bang Ruli.
keren banget. Dan yang paling gue setuju itu yang tadi, yang jangan malas-malasan teman-teman. Ada pepatah mengatakan you are only as good as what you eat gitu. Kalau teman-teman makannya tiap hari main game doang ya nanti ke depannya bakal menyesal, sama kayak Bang Ruli udah sampein tadi. Oke, mungkin gue mau tanya dikit-dikit mengenai ini Bang Ruli. Mungkin teman-teman di sini belum tahu nih Bang Ruli itu di semasa kampusnya, semasa kuliahnya itu pengalamannya apa aja. Mungkin biar teman-teman pada tahu background Bang Ruli itu semasa kuliah gimana gitu. Biar bisa jadi Bang Ruli sekarang gimana. Mungkin semasa kuliah gue dulu mungkin gue bukan tipikal orang yang sangat akademisi sih. Tapi mohon maaf gue dulu, ya ini bersama dengan pendidikan gue dulu, si Irfan. Gue dulu salah satu sih yang bisa mempertahankan untuk gimana caranya kita tidak mencontek gitu dalam kuliah gitu. Mohon maaf itu sebuah kejujuran gue yang itu sangat gue banggakan gitu. Walaupun gue lupa gue waktu itu pernah apa enggak gitu, tapi seingat gue yang secara sadar gue nggak pernah sih kayak gitu. Dan itu gue kuatkan bareng kabit pendidikan gue juga, karena jujur waktu itu kampanye jujur itu dimulai itu waktu pas dimulai dari zamannya kabitnya Faris juga, Faris Azhar, cuma yang diimplementasikan nyatanya zamannya Irfan, lebihnya untuk dikampanyekan terus, dipasangin pamflet segala macam. Nah, itu dulu karena gue lebih orangnya tipikal orang bukan akademisi, gue non akademis banget orangnya, lebih ke organisasi. Dari ketika gue sangat senang ngajar, jadi dari awal tahun pertama gue ngajar terus di les. Kalau teman-teman tahu BTA mungkin, terus jadi TIS waktu itu gue jadi BPH TIS. Kemudian ya alhamdulillah pas tahun keduanya bisa diamanahkan bareng-bareng sama teman-teman 2014 jadi IME. Ya jadi alhamdulillah jadi ketuanya. Terus abis itu ada ini tahun 2017 pernah diamanahkan untuk jadi MWA. Jadi Kabit Litbang, penelitian dan pengembangan kayak gitu. Terus selama jadi Kabit Litbang MWA itu nggak lama sih. Kabit Litbang MWA itu dibarengin sama pernah juga bareng-bareng teman-teman 2014 untuk bareng Irfan dan kawan-kawan di exercise. Terus pernah juga bikin NES waktu itu. Mungkin nggak tahu sih zaman sekarang ada NES nggak sih, masih ada NES nggak sih kayak gitu. Pernah waktu itu NES yang sangat-sangat diperjuangkan untuk tetap ada, dan alhamdulillah bisa ada. Itu gue zaman sekum. Terus kenapa sih gue segitu senangnya organisasi gitu dibanding akademis? Karena dua-duanya penting. Gue nggak bilang akademis nggak penting ya. Akademis itu sangat penting. Dan salahnya gue dulu, gue nggak bisa mengimbangi itu 100%. Salahnya gue dulu itu. Padahal sebenarnya harusnya bisa. Gitu. Karena dua-duanya sangat dibutuhkan gitu. Akademisnya ini bukan akademis hanya belajar di kelas ya. Akademis ini adalah beyond, infinity and beyond. Belajar dari lingkungan gitu. Yang kayak tadi Bang Gilang bilang gitu, soal belajar soft skill, belajar di klub, communities, segala macam. Belajarnya dari situ gitu. Poinnya itu. Jadi jangan berhenti untuk belajar. Kemudian poinnya ketika gue lebih serang organisasi adalah mendapatkan link jaringan apapun gitu. Orang-orang jadi kenal, bisa deket, setidaknya kenal aja. Walaupun nggak tahu sekarang kalau kenalan lagi akan tahu apa enggak orangnya, tapi just to know ketika kalian akan butuh, kalian nggak akan tahu ke depannya kalian akan butuh siapa gitu untuk membantu kalian. Makanya perbanyak jaringan. Dan ya sekarang alhamdulillah gue juga ikut Iluni UI di Alumni Center. Kenapa gue ikut Iluni? Karena tadi gue, kalau kalian tahu, alumni itu adalah pejabat-pejabat di Indonesia gitu.
orang-orang terbaik di Indonesia gitu. Terlalu sayang kalau teman-teman dibilang tadi bekerja cuma sekedar kerja, main cuma sekedar main, ikutan organisasi cuma ikutan sekedar organisasi. Tapi teman-teman bisa lebih dari itu gitu. Teman-teman bisa lebih kenal banyak orang, lebih kenal alumni-alumninya. Buat apa? Buat belajar. Belajar dari mereka. Kayak misalnya gue misalnya mau jadi kayak gue pengen di PLN. Gue sebelum masuk PLN gue ngobrol dulu banyak sama orang-orang PLN, alumni PLN gitu, alumni UI yang di PLN, biar tahu di PLN tuh kayak gimana sih gitu, positif negatifnya apa sih gitu. Kayak gue akan bisa, ya gue pasti akan untuk terus belajar dan segala macam. PLN bisa jadi tempat belajar gue seterusnya apa enggak sih? Jangan puas hanya dalam satu langkah. Yang tadi belajarlah seakan-akan kalian hidup selamanya gitu. Jangan berhenti untuk belajar. Bahkan belajar cuma sekedar belajar kehidupan itu adalah belajar gitu, yang menambah ilmu kalian. Udah sih kalau gue. Oh gila, parah, keren banget guys. Jadi bener banget ya tadi kata Bang Ruli, itu belajar jangan males-malesan, maksimalin 100% akademis dan non-akademis. Nah ini berhubungan dengan yang tadi lo sampein Bang mengenai nanya-nanya tentang PLN gitu. Nah itu boleh sampein ke teman-teman nggak kayak tips and trick buat persiapin kerja? Mungkin itu tadi salah satunya gitu. Ya kalau tips and triknya, lo harus tentuin. Zaman-zaman kayak kita nih, kita masuk zaman quarter life crisis kan. Ya kalau teman-teman tahu quarter life crisis, di mana teman-teman itu bingung, gue harus kemana ya? Gue harus kemana ya gitu? Gue lagi galau, gue akan kemana gitu? Gue kemana? Dan jangan minder ketika teman-teman melihat kesuksesan orang lain. Justru teman-teman harus belajar kesuksesan dia gitu. Dia bisa sukses, kenapa kalian enggak? Kalian sama gitu, punya waktu yang sama. Kita sama punya waktu 24 jam satu hari. Ya enggak? Sama-sama punya otak, sama-sama punya tubuh yang sehat gitu. Terus apa yang kurang gitu? Yang kurang adalah ya salah satu perkataan yang gue suka dari salah satu menteri kita, Pak Nadiem Makarim ya. Doi pernah bilang gitu, gue lupa kata-kata persisnya, intinya mimpi itu bisa mimpi kalian itu bisa dicuri orang lain, ide kalian bisa dicuri orang lain, tapi tindakan kalian gak pernah bisa dicuri orang lain. Jadi ya lu bisa bermimpi semimpi tinggi-tingginya gitu, tapi jangan pernah untuk membuat mimpi lu cuma sekedar mimpi gitu. Buat itu mimpi jadi kenyataan. Ya tipsnya kayak gue mau jadi PLN itu gue kan nanya-nanya dulu tuh, wah PLN itu apa sih? Yang diutamakan dari PLN adalah kesehatan. Karena kalau untuk masuk PLN, jaminan kesehatannya ditanggung. Seluruh tubuh lu ditanggung. Gitu. Selengkap itu gitu. Sama keluarga lu juga. Nah, gimana caranya lu akan menjadi orang yang sehat makanya. Bukan berarti yang nggak masuk PLN orang yang sakit ya, tapi mungkin emang ada suatu hal yang buat dia tidak masuk ke klasifikasinya. Cuma ya gue berusaha untuk menjadi orang yang sehat dan bugar terus sih, kayak gitu. Terus kayak dipelajari lagi PLN itu, jangan lupa PLN itu di Indonesia, penempatannya seluruh Indonesia, jadi harus siap kayak gitu. Jadi kalian tuh harus siap. Kalau kalian cuma pengen, oh gue pengen kerja di Jakarta. Soalnya ada teman gue, dia pengen pokoknya kerja yang bonafit, tapi pokoknya di Jakarta gitu. Dia nggak mau keluar dari Jakarta. It's okay, itu poin lu gitu. Dan lu harus struggle, lu harus berjuang di situ untuk mendapatkan itu. Jadi key poinnya pertama, tentuin dulu. Kalau lu belajar critical path method ya, tentuin dulu outcome lu apa. Outcome lu apa sih yang mau lu tuju gitu. Ketika lu udah punya outcome atau mimpi, lu tentuin outputnya apa. Udah lu tentuin outputnya, terus lihat input yang lu punya apa sih. Kayak gitu. Habis lu tentuin input yang lu punya, baru lu atur prosesnya gimana biar input dari yang lu punya bisa menjadi output yang lu inginkan. Oke, semua orang punya privilege. Enggak semua orang punya privilege. Enggak semua orang anak menteri kan.
Nggak semua orang anak presiden, nggak semua orang anak pejabat, gitu. Nggak semua orang anak konglomerat gitu. Tapi semua orang punya akses untuk belajar. Semua orang punya akses untuk mau berkembang. Yang terpenting itu, kalau lu mau berkembang, jalan itu akan terbuka sendiri. Lu tinggal tanya. Gitu. Kayak contohnya nih, Toyo mau jadi, misalnya mau jadi, lu 2000 berapa sih? Gue 17 bang. 17 misalnya, berarti kan misalnya lu pengen di Moon tadi, model United Nation kan, ya lu tinggal cari gitu, TW-TW sama orang-orang yang ini, yang di Moon di sana, kenalan sama orang-orang di sana, tanya-tanya gitu, apa yang harus persiapan segala macam, kayak gitu contohnya. Jadi oke, lu anak menteri, oke, lu anak rektor gitu, jadi ketika lu bisa menjadi orang yang lebih dari mereka, lu akan dapat itu semua kayak gitu. Dan banyak-banyak bersyukur apa yang lu dapat. Lu harus sering melihat ke atas untuk berjuang, tapi lu juga harus sesekali ngeliat ke bawah untuk merasa bersyukur gitu. Karena ya to be honest sih, anak-anak UI emang dipandang gitu. Tapi bukan berarti setelah lu dipandang lu diem aja. Ya kalau lu dipandang lu diem aja, ya udah lu tertinggal jauh gitu. Wah gila, keren banget nih teman-teman. Live lesson lagi nih dari Bang Ruli. Gue mau tanya ini nih Bang. Sama sih, sama kayak pertanyaan Bang Gilang. Itu ada pesan gak buat teman-teman yang mungkin belum tahu arah tujuan hidupnya mau kemana, terus fokusnya belum tahu mau kemana, terus apa yang harus mereka lakuin gitu. Pertama, apa yang harus mereka lakuin itu lihat posisi kalian ada di mana. Gue nggak tahu sih nih yang join ini semuanya tahunnya 2000 berapa ya. Cuma maksudnya kayak lihat posisi lu ada di mana. Contohnya misalnya kalau lu maba gitu, ketika lu maba, poin apa yang bisa lu dapat sih? Poin apa yang harus lu cari? Apakah lu harus lebih kenal sama departemen, tahu tujuan lu mau kemana atau segala macam. Poin kedua, kalau lu tahun kedua, lu harus aktif organisasi kah? Atau lu harus ikut PKM atau enggak? Lu harus bikin paper atau enggak? Lu harus ikut lomba apa enggak? Tahun ketiga, kemudian lu harus research apa enggak? Lu harus ikut riset dosen apa enggak? Apakah lu harus nyiapin buat fast track atau enggak? Terus tahun keempat adalah goals yang akan lu dapet gitu. Goals setelahnya akan lu dapet itu apa? Karena apa ya? Hidup itu proses. Hidup itu nggak akan bisa diukur dengan hasil yang kalian dapat secara instan gitu. Gilang itu bisa dapat semua itu, bahkan mau S2 ke Harvard atau segala macam itu bukan perkara mudah yang kayak cuma didapat hanya dengan goler-goler bahan doang gitu. Jadi kalau lu emang orang, ya FYI aja sih, kalau universitas-universitas luar negeri itu melihat ketika kalian ingin masuk ke di sana gitu, exchange ataukah yang ingin terusin S2 di sana, yang dilihat adalah kalau kalian udah di sana, apa yang akan kalian berikan untuk universitas. Kemudian ketika udah setelah itu, ilmu yang kalian akan dapat akan kalian gunakan untuk apa. Ketika kalian nggak punya gitu, tujuan kalian buat itu, ya buat apa gitu. Ya saran gue sih, ini saran gue ya. Kalau emang kalian nggak punya itu, kalau emang kalian nggak punya keinginan atau nggak punya mimpi untuk jadi apa, saran gue yang pertama, mulai berpikir dari sekarang sebelum terlambat. Mulai berpikir dari sekarang sebelum kalian menyesal ketika kalian menikah gitu. Atau ketika kalian mau menikah misalnya gitu, atau kalian mau S2, calon mertua kalian atau bahkan calon rektor kalian yang akan menjadi rektor kalian itu nanya kalian, ketika lu diterima, apa yang mau lakukan? Terus lu nggak bisa jawab apa-apa. Daripada lu nggak bisa jawab kayak gitu, mendingan lu buat dari sekarang. Ya tapi kalau lu nggak mau, lu males-malesan, ya saran gue mendingan nggak usah. Hidup lu dibawa senang-senang aja gitu. Gue sih saran gue gitu-gitu aja gitu.
daripada lu repot-repot hidup kayak gitu, hidup lu akan sayang ketika hidup lu cuma dipakai buat senang-senang tanpa lu ngasih manfaat apapun. Tanpa ngasih manfaat apapun buat orang-orang sekitar lu. Hidup lu akan merasa, ya jangan merasa iri gitu. Setelahnya ketika teman-teman lu bisa jadi lebih sukses. Pesan yang paling penting adalah, poinnya bukan harus cepat-cepat berubah atau kalian tertinggal. Tapi poinnya siapin bekal dulu untuk berubah daripada kalian berubah tanpa adanya bekal. Siapin bekalnya. Kalian mau kemana nih? Poinnya kalian mau kemana? Kayak gue, ya jujur aja, gue nggak akan seumur hidup di BUMN. Ketika gue melihat ada poin di BUMN, gue udah nggak bisa berkembang. Berkembang gue udah terbatas nih. Ya udah, gue akan keluar dari BUMN untuk nyari. Karena gue habis diskusi sama salah satu teman gue. Teman gue nggak ada di sini. Yang nggak ada yang ada di sini. Dia BUMN juga gitu. Terus dia bilang, gue akan keluar loh dari BUMN. Gue akan keluar untuk gue harus belajar lebih lagi, karena di BUMN itu lo akan ada fase lo stuck di situ gitu. Ilmu lo udah cukup di situ. Ketika lo emang poinnya untuk pembelajar, lo harus bangkit terus untuk terus mencari ilmu yang mencari. Goalsnya apa? Ya kalau untuk orang-orang tertentu, ya mikirnya ya udah di situ aja. Tapi kalau untuk orang-orang yang emang ingin terus belajar, kan dia ingin terus mengesah diri. Nyari pelatihan, training dan segala macam, atau nyari bonafit. Dan jangan pernah berhenti, jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Hidup itu singkat, bro. Kalau lu bilang, gue takut nih, gue nggak keterima kerja gitu. Gue kalau keluar dari sini nggak keterima kerja di mana-mana gitu. Nggak usah takut. Hidup itu singkat. Kalau lu takut cuma karena itu, berarti lu nggak percaya sama rezeki dari Tuhan. Gitu. Itu sih. Wah, sabi-sabi. Keren banget dari Bang Ruli nih, teman-teman. Ini gue mau nanya mengenai tema yang lo bawain di awal, Bang. Your Future, Infinity and Beyond, gitu. Nah, mengenai ini, itu tadi kan lo juga udah sampein kalau misalnya mungkin lo bakal pindah dari PLN. Nah, yang pengen gue kaitin itu mengenai goal setting mungkin ya. Jadi kayak lo ngeset target segini mau dapat apa, mau achieve apa. Nah, itu mungkin bisa kasih tips ke teman-teman, kayak tipsnya gimana buat bisa kasih target gitu-gitu. Iya, kayak gue nih, ya jujur ya, gue ada rencana buat S2. Di PLN itu sistemnya bisa dibiayai oleh PLN atau dibiayai oleh beasiswa lain kan, gitu. Nah, S2 gue ngincarnya buat antara tiga core. Dan ini tiga-tiganya bertolak belakang sih sejujurnya. Cuma emang berkaitan dengan manajemen lah ibaratnya. Pertama manajemen energi, yang kedua MBA, yang ketiga itu manajemen kebijakan publik, Magister Public Policy ya. Karena goals gue itu, gue pengen untuk menjadi regulator gitu. Goals gue adalah ingin menjadi seorang regulator untuk membuat kebijakan sebaik-baiknya mungkin untuk mengutamakan kepentingan rakyat gitu. Karena ya mungkin entah kenapa gue dari dulu itu adalah orang pengmas banget gitu bahasanya. Gue orang pengmas banget yang ingin aja selalu bisa ada di masyarakat gitu. Kayak gue kerja di PLN sekarang, jadi asisten engineer jaringan dan gardu induk. Itu kerjanya 60% ke lapangan gitu. Ngobrol-ngobrol sama masyarakat sana soal, kalau lo tahu tower SUTT yang tinggi-tinggi itu, salah satunya supervisi jaringan-jaringan kayak gitu. Ada apa di sana, apakah ada layang-layang, ada pohonnya gimana, segala macam. Ngobrol sama masyarakat di sana. Nilai sosial itu yang pengen gue dapetin. Poinnya kalian mau dapetin nilai apa di dalam hidup kalian. Lo orangnya apa? Kayak misalnya
Misalnya Toyo, gue sorry ya ngambil nama lu terus ya. Misalnya lu pengen riset banget orangnya, ya lu goals kayak teman-teman gue nih, yang S2, S3 di Korea gitu kan, kemarin Nadia misalnya, atau Aris, segala macam. Itu mereka emang pusatnya riset gitu. Mereka bisa jadi ingin mengabdi di riset gitu, salah satunya gitu. Jadi emang mereka mengejar itu. Dan kenapa gue mengejar yang mau S2 itu? Karena gue pengen mengejar untuk menjadi regulator yang gue tahu akan bisa memposisikan diri gue untuk masyarakat seperti apa gitu, dengan pengalaman gue ini gitu. Dan gue tahu gue akan bisa, kayak tadi poinnya, ketika gue ingin mencapai seorang regulator untuk kebijakan yang baik, gue harus tahu masyarakat gue harus seperti apa dari bawahnya. Kemudian gue harus kenal nih meet-nya itu orang-orang ini, pejabat-pejabatnya seperti apa. Makanya gue sering ikut organisasi segala macam, biar tahu nih, biar kenal, oh pejabat ini tuh pejabatnya siapa aja sih gitu, anak-anak UI-nya gitu, yang bisa diajak ngobrol lah gitu kalau itu. Terus kemudian ketika gue jadi regulator, gue bisa merangkul itu semua gitu. Poinnya di situ. Jadi stepping stone-nya yang teman-teman harus susun dari sekarang, terutama yang belum lulus atau yang udah lulus, baru lulus, atau yang mau lulus, stepping stone-nya kalian susun. Jangan takut kalian nganggur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, jangan takut gitu. Kalian kayak, wah baru sudah harus besoknya kerja, nggak gitu. Tapi stepping stone-nya, lu lulus, lu mau apa? Goals lu. Misalnya lu pengen jadi desainer ternama gitu, atau lu pengen jadi YouTuber terkenal, misalnya kayak gitu. Belajar, lu harus belajar sama. Dan poinnya itu, lu harus merendah di hadapan ilmu. Itu yang paling penting. Pelajaran yang gue dapet dulu dari Prof. Rudi. Kalau tahu, Prof. Dr. Rudi Setiabudi. Doi bilang ke gue kayak gitu. Kenapa sih Doi kalau bimbingan maunya jam 7 pagi gitu? Sementara dosen-dosen yang lain maunya jam 11 gitu. Atau bisa jadi siang atau sore kan, atau malam bahkan. Kenapa Doi pasti maunya jam 7 pagi gitu? Kenapa? Karena Doi selalu ngajarin, lu harus rendah di hadapan ilmu. Maksudnya apa? Ketika ilmu minta lu, ilmunya ada di dia kan? Ketika ilmu minta lu untuk melakukan apapun agar lu bisa mendapatkan yang baik, lu harus nurut gitu. Karena lu harus mendapatkan si ilmu itu kan. Karena kalau lu nggak merendah di hadapan ilmu, percaya deh, ilmu itu akan meninggalkan lu sendiri. Lu nggak akan pernah dapetin ilmu itu. Gitu. Kayak kenapa sih orang-orang hebat di DTE gitu, orang-orang hebat yang ada di sini, atau kenapa sih kalian bisa dapet nilai A atau bisa dapet IPK cum laude gitu? Kenapa sih? Karena kalian, ya ini terlepas, gue nggak melihat kalian nyontek atau enggak ya, tapi gue melihat bahwa kalian merendah di hadapan ilmu, kalian mau belajar untuk itu. Kalau kalian gak mau belajar untuk itu, ya udah, kalian bodo amat soal itu. Dan banyak mahasiswa yang bodo amat juga kan. Gitu. Poinnya itu. Wah gila, keren banget Bang. Terutama yang Prof. Rudi ya, wah itu keren banget sih. Dari jam 7 dong. Oh ya, ini udah mendekati ujungnya. Sebelum sesi warga, mungkin dari Bang Ruli ada closing statement, tips, pesan buat teman-teman di sini. Ya kalau pesan gue sih, jangan pernah menjadi diri kalian apa adanya, tapi jadilah diri kalian yang terbaik. Usaha, walaupun Tuhan itu pasti punya takdir masing-masing untuk kalian, untuk diri kita sendiri gitu. Allah itu punya takdir masing-masing buat diri kita sendiri. Tapi poinnya kalian harus terus berusaha gitu. Jangan pernah takut kalian gagal. Jangan pernah takut. Justru kalian harus sebisa mungkin menghabiskan jatah gagal kalian. Jatah gagal kita semua ya. Jatah gagal kita semua itu dari sekarang. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? Karena kalau kalian nanti udah dewasa, udah berkeluarga, udah bekerja jadi manajer segala macam, percaya sama gue, anak-anak UI pasti minimal jadi manajer semuanya. Percaya sama gue. Minimal tuh S1-nya. Ya kalau S2-nya, S3-nya bisa jadi ya direktur, menteri segala macam lah. Dengan CEO kan. Banyak anak UI yang seperti itu. Poinnya itu yang tadi. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Terus berusaha, terus belajar, terus menggali ilmu, merendah di hadapan ilmu, perbanyak jaringan,
dekat dengan orang-orang yang kalian ingin sukses seperti mereka gitu. Sering-sering aja nontonin kayak TED Talk gitu, atau nontonin ini speech orang-orang hebat di luar sana gitu, yang emang menginspirasi kalian gitu. Kadang-kadang cuma sekedar mendengarkan itu kalian bisa terinspirasi bahwa oh gue harus bikin apa ya gitu. Kayak startup keren yang dibuat itu kan dia berdasarkan hal-hal yang itu memecahkan masalah kecil gitu. Contoh yang baru banget gue tonton itu terkait Halodoc. Halodoc itu dulu itu nggak se-booming ini gitu. Dulu itu nggak segininya gitu, seviral ini kan. Tapi zaman sekarang itu orang-orang jadi pengennya Halodoc semua gitu, karena daripada harus berkunjung, yaitu lagi corona kayak gini, beli obat yang susah segala macam, ya pakai Halodoc gitu. Kayak gitu. Terlepas dari misalnya Zoom juga, atau Teams juga, atau Google Meet, itu kayak dunia ini akan selalu punya celah untuk kalian, untuk memberikan kesempatan kalian berkembang. Kita semua. Perkaranya kita mau berkembang apa enggak. Pasti deh. Kayak lu pasti seumur hidup lu pasti akan dikasih kesempatan buat lu berkembang, buat jadi maju, buat jadi yang terbaik. Pertanyaannya lu mau ngambil itu apa enggak? Lu mau ngambil hal itu atau enggak? Kalau lu udah dikasih kesempatan lu nggak mau, ya itu pilihan lu gitu. Gimana caranya kita bisa menarik kesempatan itu? Itu aja sih. Oke, thank you banget Bang Ruli untuk pesan terakhirnya, keren banget. Jadi buat teman-teman semua di sini, itu benar banget kata Bang Ruli, semuanya itu ada, kesempatan ada, peluang ada, resource ada, tinggal pilih mau rebahan atau mau produktif, mau Dota atau mau belajar, gitu teman-teman. Nah, jadi kita langsung masuk nih ke sesi pertanyaan warga nih, yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman semua yang pengen udah gak sabar mau nanya. Jadi buat yang mau nanya itu bisa open mic langsung aja, terus nanya langsung ke salah satu Bang Ruli, Bang Gilang, atau boleh dua-duanya langsung, atau boleh tulis di chat ya, di kolom chat itu dari Farhan udah kasih pertanyaan sih 1, 2, 3 gitu. Boleh buat teman-teman yang mau nanya langsung open mic aja. Oke, kenalin gue Steven, Elektro 19. Mau nanya nih ke Bang Ruli atau Bang Gilang, karena kan keduanya kan bekerja di dua bidang yang sangat berbeda ya. Pertama-tama gue terima kasih dulu buat kedua pembicara karena materinya cukup menarik dan cukup membuka wawasan. Pertanyaan gue Bang, kan tadi tentang persiapan. Nah, kalau dari lo berdua tuh, kira-kira ngomong-ngomong soal CV, kira-kira misalkan kayak di Bang Gilang tuh di CV lebih banyak ngelibatin apa ya? Misalkan supaya kayak orang-orang yang mau kerja di bidang tech analyst itu kira-kira perbanyak PKM kah atau perbanyak organisasi atau apa? Dan kalau ke Bang Ruli, kira-kira waktu CV itu lebih banyak apa supaya kira-kira kita tuh tahu tadi nentuin langkah-langkah kita ke depan buat memasuki dunia kerja gitu. Kira-kira kalau dari BUMN itu lebih baik ngejar ke bagian mana? Apakah PKM, apakah organisasi kemahasiswaan, atau misalnya di teknologi apakah lebih banyak ke riset dosen atau bagaimana? Terima kasih Bang. Boleh dari Bang Gilang dulu mungkin, nanti baru Bang Ruli. Oke, boleh. Nah, ini tadi gue belum share sih. Jadi sebenarnya gue tuh dulu pernah hampir kena jebakan Batman juga nih dari Accenture ya. Jadi kalau pertanyaannya yang harus ditonjolin itu sebenarnya apa? Nah, ini balik lagi sebenarnya lo harus tahu banget dulu posisi yang lo apply ini ngapain aja. Jadi contohnya ya di Accenture itu kan tadi ada 4 tuh, beda-beda semua kan. Ada yang berbau lebih ke bisnis, ada yang berbau lebih ke teknologi. Nah, karena gue pengen ngincar yang lebih ke berbau bisnis, gue masukin di CV gue itu lebih pengalaman-pengalaman yang sifatnya tuh leadership, ngatur orang, dan less technical. Jadi untuk posisi itu kayak lebih yang less technical. Nah, tapi kalau lo mau apply yang teknologi, nah itu lo baru lo masukin research lo, PKM lo, masukin skripsi lo, dan lain sebagainya. Nah, jadi benar-benar tergantung posisi. Kalau gue dulu masukin ke yang bisnisnya. Nah, tapi balik lagi di Accenture ini kan bisnisnya bisnis teknologi kan ya. Jadi ada elemen teknologinya tuh.
Nah dulu gue tuh masukin elemen teknologinya juga, jadi kayak skripsi gue ngerjain apa gue masukin. Terus kayak gue pernah menang paper award, gue masukin 1, padahal cuma 2 biji gitu ya. Ternyata dia ngelihat itu, dia malah masukin gue ke interviewnya teknologi, salah jurusan dong itu kan. Nah kan gue nggak mau nih ngoding-ngoding lagi dan segala macam kan. Udah gue akhirnya gue email, gue karena gue tahu gue yang mau apa, gue tahu gue maunya apa, gue email, mohon maaf mbak, ini saya nggak nge-apply buat posisi ini, kayaknya saya apply-nya buat yang ini sih, yang bisnis base ini. Terus kayaknya salah deh kan gue gituin ya. Terus kata mbaknya, oh gitu ya, bener nih confirm ya. Terus ditelepon, gue jelasin lagi gue maunya kayak gimana, dan gue jelasin lagi bahwa sebenarnya gue tuh ada experience organizational juga lebih banyak lagi, cuma nggak gue taruh gitu-gitu. Gue explain, gue stick dengan pendirian gue. Nah udah deh, dari situ gue ganti interview langsung ke interview yang bisnis dan strateginya. Jadi kalau dari tips gue gitu sih paling, disesuaikan dengan posisi yang lo mau kayak gimana. Ya, mungkin untuk nambahin aja sih dari yang dibilang Gilang tadi. Gue sempat punya mindset sih dulu waktu pas baru-baru mau lulus tuh, CV itu harus lembar gitu. CV itu harus selembar, 1 halaman ya. CV itu pokoknya harus 1 halaman gitu. Mau gimana pun caranya CV itu harus 1 halaman. Pokoknya itu mindset. Gue pernah dapat mindset itu dulu tuh. Salahnya gue dulu juga salahnya itu sih. Dan ketika lu punya mindset CV itu harus 1 halaman, lu paksain gitu. Lu paksain masukin apapun itu dalam 1 halaman, yang itu membuat itu crowded dan kayak nggak menarik untuk dibaca gitu. Kalau lu tahu kan, setiap koreksi mungkin ya, setiap HR itu pasti punya waktu 7 detik kalau nggak salah ya. Itu untuk membuat CV lu itu interest atau enggak gitu. CV lu itu membuat mereka, wah nih gue pengen interview ini gitu, apa enggak gitu kan. Nah, tapi masalahnya ketika CV lu itu terlalu crowded atau terlalu berwarna gitu, terlalu itu, kayak orang-orang kan melihatnya tuh kayak, ini orang mau apply buat apa sih gitu. Kecuali lu pengen, bener yang tadi bilang Gilang juga, lu mau apply-nya kemana? Kalau lu pengen apply ke sebuah desain, content creator, atau arsitektur, desain grafis, segala macam, oke, bisa jadi yang ditonjolin itu sisi kreativitasnya lu apa. Dan di satu sisi, kalau lu emang pengen nonjolin sisi saintifik lu, saintis lu tonjolin sedetail mungkin apa gitu. Kayak contohnya, kalau di BUMN ya, contohnya, jangan pernah lu nulis sesuatu singkatan atau apa acara yang itu emang lu cuma tulis tapi nggak lu kasih penjelasan gitu. Kayak contohnya, lu pernah jadi PO apa contohnya ya? Misalnya PO Cup misalnya gitu. Atau PO, misalnya PO apa ya? Yang itu emang ya kita doang yang tahu gitu. Lu harus minimal lu harus kasih tahu, misalnya dia membawahi atau memanage berapa ratus orang gitu, berapa kompetisi segala macam. Itu yang membuat si HR-nya itu merasa tertarik gitu untuk membaca CV lu gitu. Jadi jangan maksain, kalau emang dia nggak bisa selembar, 2 lembar it's okay gitu. Yang penting lu detailin gitu. Apa gitu, ini lu apa, maksudnya bukan lu detailin dalam 1 paragraf ya, tapi lu kasih poin, apa yang mau lu raih, apa yang mau lu gagas di situ gitu. Dan itu emang harus disesuaikan sama posisi yang lu mau apa. Jangan cuma sekedar pasang A, B, C, D, tapi lu nggak tahu lu maunya apa, kayak gitu. Itu sih kalau dari gue. Udah kejawaban pertanyaannya? Udah Bang, thank you buat Bang Gilang sama Bang Ruli. Sama Bang Toyo juga. Oke. Langsung lanjut aja kita nih untuk pertanyaan kedua. Ayo, siapa teman-teman yang mau nanya lagi? Ini kapan lagi kan kita nanya ke Bang Gilang sama Bang Ruli yang keren banget di sini. Nah, boleh nih, siapa nih? Tanya aja, nggak usah malu-malu. Iya tuh, dari Bang Ruli. Nggak beda jauh udah kita. Berasa gua menggilang udah tua banget gitu. Pada malu-malu. Kita udah tua sih, aduh sedih. Ayo teman-teman, masa gak ada?
Kalau gak ada, udah gue deh yang nanya. Gue tadi mau nanya apa ya? Lupa deh. Oh ini nih, gue penasaran sama Bang Gilang. Gue kalau nggak salah denger dari Accenture itu lagi ada open buat intern ya? Oh, gue nggak tahu sih. Soalnya gue ada dengar sih. Iya, maksudnya gue nggak tahu sih. Tapi kalau misalnya ada, coba aja Pak itu. I see. Ya jadi teman-teman di sini itu bisa dapat koneksi juga nih yang salah satu dari barusan gue tanya-tanya. Kan siapa tahu gue tanya terus kebetulan bisa dapat. Siapa tahu bisa dapat referral dari Gilang kan. Nah, iya itu dia. Kalau mau masuk PLN, gue juga baru tahu tuh ada konsultannya keren juga ya, kayak engineering. Itu bisa. Itu Sebenarnya enaknya yang penting itu teman-teman keep contact aja sih, maksudnya kayak feel free aja buat teman-teman yang baru lulus, buat nanya-nanya, buat kontak senior-senior yang bisa jadi ada di situ, yang teman-teman itu, terutama yang banyak multinational company di Jakarta ya, itu banyak banget kan senior-senior elektronya gitu. Jadi kayak jangan malu buat tanya, ya even misalnya ke gua atau gua punya kontaknya senior yang ini nih, kayak gitu. Bilang aja gitu, tanya aja. Karena itu untuk bisa kita saling kenal, jangan sampai elektro itu keputus sih ininya untuk kenal junior sama seniornya gitu. Jangan cuma hubungin kalau emang lagi kepepet banget gitu. Udah nyari kerja kemana-mana nggak dapet baru ngubungin ini gitu. Tapi ya ini apply ke sebanyak-banyaknya aja gitu. Itu sih poin. Iya, sebenarnya alumni semakin tua semakin pengen nge-share ke kalian sih, karena kan kita makin dapat banyak ilmu kan di luar sana kan. Terus kayak lebih nyadar dan menyesal gitu. Coba pas dulu ngampus kita tahu kayak ginian nih gitu kan. Pasti lebih mudah hidup kita gitu-gitu sih. Nah sebenarnya mungkin gue sama Rudi dan Irfan dan alumni-alumni yang lain mungkin tahu juga. Ini kita pengen banget sebenarnya sharing ke kalian sih ilmu-ilmu spesifik di tempat kita yang pengen kalian ini bisa tahu gitu. Mungkin bisa diterapin di email atau pas belajar. Pokoknya gue tuh dapat di consulting gitu kan ada framework buat problem solving, gimana sih bikin issue tree, fishbone method, Pareto segala macam. Nah itu kita pengen sharing sebenarnya ke kalian gitu. Nah jadi apa namanya cuman gue nggak sempat aja waktunya, gue tuh pengen kayak gitu. Nah nanti reach out aja ke kita mungkin dari emailnya atau dari kalian personal juga boleh. Mungkin bikin share session bareng kayak gini lagi. Mau sharing-sharing tentang apapun lah yang menurut kita misalnya ilmu yang relevan buat kalian atau mau sharing beasiswa dan lain sebagainya, kita more than happy to do it gitu. Semua alumni ya, nggak cuma gue doang. Iya tuh gue setuju. Gue soalnya kayak contohnya yang nggak trik nih ya, ini gue sharing aja sih. Gue baru tahu kayak tujuannya gue belajar proteksi apa gitu. Tujuannya gue belajar dulu sistem tenaga atau gue belajar tegangan tinggi itu tuh apa gitu, itu tuh rumus apa segala macam tuh gue baru nyadar tuh sekarang gitu. Oh poinnya itu buat itu, oh alatnya ini loh gitu segala macam. Jadi kayak bener yang dibilang Gilang, kayak kita kalau mau belajar sesuatu jangan belajar based on teori aja, based on praktek sama based on experience juga penting gitu. Kayak gitu. Boleh, mau nanya dong buat Bang Gilang, boleh nggak? Boleh. Mau nanya Bang, tadi kan yang di awal sempet ngasih apa intern di SCG ya di Thailand. Nah itu gimana sih Bang bisa dapet intern kan sampai keluar kayak gitu? Terus pas kuliah juga berarti. Nah itu gimana cara bisa kuliah tapi sambil intern di luar gitu? Itu aja Bang. Dika semester berapa? Kenapa? Apa? Semester berapa? Gua. Iya. Sekarang 4 Bang, mau ke 5. Apa itu semester berapa? Gue lupa, 5 ya? Jadi gini dulu tuh, nah makanya kalian tuh harus lihat-lihat, sering lihat mading gitu sih. Jadi dulu tuh gue lihatnya dari mading bahwa ada ini program internship internasional dibayarin gratis sebulan, digaji pula gitu kan ke Thailand, sampai nggak mau gitu kan. Nah gue lihat tuh nggak sengaja di mading, wah ini kayaknya gue harus apply nih. Walaupun yang daftar 900 orang cuma dapat 10, tapi gue nggak peduli ya, coba aja dulu gitu, bodo amat. Ya udah gue daftar aja.
itu pas banget pas di musim-musim sebelum KP. Jadi gue internship itu pas libur semester berapa ya yang agak lama itu ya. Pokoknya pas libur semester yang kalian harusnya KP itu. Nah kayak gitulah, dia pas banget di situ. Nah jadi karena waktunya pas dan di SCG-nya juga rentangnya waktu segitu, makanya gue bisa di situ. Jadi pas libur sih gue kerja internshipnya, bukan pas kuliahnya. Karena KP kan pas libur kan kalian internshipnya kan. Jadi waktunya benar-benar jadi KP gitu ya Bang. Iya, gue jadi KP. Oke, thank you Bang. Oke, last question nih dari Kevin. Boleh Vin open mic-nya? Terus nanya langsung biar kita ngobrol nih. Nah, oke, halo Bang. Kenalin, Kevin dari Elektro 17. Sebenarnya ada masing-masing satu pertanyaan buat masing-masing narasumber. Untuk Bang Gilang, pernah gue dengar katanya Accenture itu kayak apa ya? Work environment tuh benar-benar kayak hektik atau stres gitu katanya. Gak tau sih, dengar dari yang pernah intern atau yang pernah kerja di sana juga kan, sempat ada beberapa kenalan. Itu benar gak sih Bang? Terus buat yang Bang Ruli, job desk selama di PLN-nya itu ngapain aja Bang? Maksudnya kan kayak ya kerjanya ngapain sehari-hari, terus kayak matkul-matkul yang berguna selama di elektro buat di PLN itu kira-kira apa aja Bang? Kan ini kan lebih ke arah kayak gatrik banget gitu kan Bang. Itu aja sih. Thank you. Oke, ini jawab dulu ya. Nah, Kevin ya, bener banget sih. Jadi sebetulnya ada dua kategori manusia di Accenture gitu ya, atau di perusahaan consulting in general lah. Jadi consulting in general itu hektik. Jadi ya lo expect sehari-hari tiap hari sampai jam 11 lah. Tapi apalagi WFH bisa jam 1 tiap hari gitu. Terus apa namanya ya hektiknya di situ. Tapi ada hektik yang lo bahagia, ada hektik yang lo tersiksa. Nah itu ada dua jenis orang tuh. Satu orang yang hoki sama nggak hoki. Yang nggak hoki nggak bahagia, yang hoki bahagia gitu ya. Nah jadi kenapa bisa gitu? Jadi di dunia consulting dan profesional ini sebenarnya juga di dalamnya nggak seindah yang kalian pikirin. Jadi ada elemen ketidakpastian dan kehokian tadi. Contohnya misalnya, lo di-assign ke project yang benar-benar learning curve-nya itu dikit. Terus lo disuruh melakukan aktivitas yang nggak jelas. Ibaratnya lo punya skillnya elektro, lo pengen belajar manajemen, tapi lo malah suruh ngoding apa segala macam yang nggak jelas gitu. Atau kadang malah disuruh nge-translate dokumen doang atau bikin tuntutan meeting doang. Cuman sampai jam 12 malam tiap hari. Nah itu contoh yang hektik nggak bahagia. Nah itu benar-benar tergantung hoki sih. Ada yang hektik bahagia itu kayak gue sekarang ya, dulu gue termasuk yang nggak hoki, sekarang gue lumayan hoki. Jadi gue ngerjain sesuatunya itu kayak impactful gitu. Jadi gue ngerjain sekarang ini contohnya bikin solusi teknologi strategi buat 12 perusahaan di Indonesia, se-Indonesia gitu kan, yang usernya itu ada 70.000. Itu yang gue kerjain impact ke mereka. Nah kayak gitu-gitu kan bikin lu kayak anjir ya, gue kerjain nggak main-main. Terus kayak gue harus belajar banget secara deep, mau berapapun, whatever it takes gue bakal lakuin karena ini buat orang hajat hidup orang banyak kayak gitu kan. Nah itu hektik juga, cuman hektik yang lebih learning dan bahagia. Jadi kayak gitu sih mungkin jawaban gue ya. Nah di awal-awal itu sebenarnya nggak hoki juga, kayak lu tau nggak sih kerjaan gue ngapain? Gue tuh cuma nge-translate orang India ngobrol doang. Itu kerjaan pertama gue. Itu bener-bener kayak ini gue ngapain sih hidup gue di sini gitu. Terus kayak gue cuman kayak ke mill, ke kayak pabrik-pabrik gitu, gue nginstall Mozilla Firefox, lu bayangin sampah itu kerjaan gue kan. Terus kayak gitu deh. Nah dan itu gue lakuin kayak setahun pertama gitu. Nah makanya ini lagi-lagi lu tuh harus tahu posisi hidup lu harus punya pertama itu goal hidup, lu maunya apa, sama kedua lu harus berani memperjuangkan value lu. Kayak misalnya ya, untuk teman-teman gue yang dia stuck di tempat yang jelek tadi, ya udah akhirnya dia resign ke tempat yang lain, dan menurut gue it's okay, karena ngapain lu buang-buang waktu lu 2 tahun 3 tahun lakuin hal-hal yang gak bermanfaat kayak gitu kan. Jadi kayak gitu, lu pertama kayak gitu. Atau yang kedua, lu fight, lu kayak kerjaan gue tuh kayak gini sih, gue pengen yang lebih oke dong gitu kan. Atau misalnya kalau kayak kasus di gue itu gue makin lama kerjaan gue makin oke karena gue dapat trust yang lebih dari bos gue kan, karena naik level juga kan. Jadi pertamanya gue kayak gitu, tahun kedua gue lumayan dikasih tanggung jawabnya lumayan lebih banyak, jadi lebih bisa contribute. Tahun ketiga gue bener-bener dibebasin, serah gue mau ngapain kayak gitu. Jadi itu juga ngaruh, jadi level juga ngaruh, jadi sabaran juga ngaruh. Bottom line-nya ini sih saran gue, lu tunggu beberapa periode, mungkin setahun 2 tahun.
Kalau misalnya masih nggak jelas ya mending lu ganti kerjaan. Tapi kalau trennya lebih oke, ya udah lu terus aja kayak gitu, lu pursue itu, karena Indian lu belajar kan, dan lu bisa bawa ke modal ke kehidupan lu selanjutnya, entah S2 atau pindah ke perusahaan yang lebih keren. Kalau gue itu sih. Oke, mau jawab yang Kevin ya. Sebenarnya ini gue pengen menghubungkan ke yang tadi soal Gilang, soal hektik ya, sama stres banget ini kalau di center. Mungkin bedanya kalau di PLN itu bukan tipe yang kayak gitu, tapi lebih ke orang yang siap siaga gitu ya. Jadi siap siaga kapanpun dibutuhkan gitu, on call. Karena kita nggak akan pernah tahu gangguan itu akan ada kapan aja kan. Gangguannya akan ada malam hari, dini hari. Soalnya gue libur, tapi pada saat itu ada gangguan, gue harus berangkat gitu. Malam-malam hujan-hujan berangkat ya harus berangkat gitu, mau nggak mau gitu. Ya emang pertanyaannya, emang masyarakat mau listrik mati alasannya petugas PLN-nya ini nih nggak mau keluar malam-malam gitu kan. Petugas PLN-nya ini takut kehujanan gitu kan, nggak mau kan kayak gitu. Jadi kayak kalau di PLN gue lebih ke siap siaga sih. Hektik enggak, PLN itu enggak hektik, itu selama pasokan listrik itu aman-aman aja. Itu sih. Dan kayak dia lebih nyaman buat kalian-kalian yang mencari ketenangan, BUMN adalah tempatnya gitu. BUMN adalah tempat kalian mencari ketenangan gitu. Tapi poinnya kalau lu mau maju, oke lu di BUMN, tapi lu jangan diem aja. Lu harus mencari ilmu yang lain. Dan untuk matkul yang berguna, yang jelas itu matkul-matkul semester akhir itu sangat berguna di PLN. Sistem tenaga listrik, konversi energi listrik, terus tegangan tinggi, terus proteksi. Tapi PLN juga di PLN juga belajar soal, kalau kalian yang Kendali mungkin tahu PDPI ya PDPI lah ya, mungkin tahu buat apa, itu apa sih, teknik kendali kan. Terus belajar soal IoT juga di PLN kayak gitu, karena perangkat-perangkatnya kan sekarang lagi migrasi kalau peralatan PLN, jadi dari sistem konvensional ke yang digital. Jadi itu aja sih yang dipelajarin dari PLN. Makanya ketika kalian nanti mungkin ada yang berminat untuk masuk PLN, kalian juga harus bekali diri kalian untuk ilmu-ilmu tadi, digitalisasi kayak gitu. Itu emang nggak dipakai langsung, tapi itu akan jadi poin plus buat kalian. Karena ya jujurnya ketika gue belajar itu dan gue bisa sesuatu yang emang itu di luar dari pekerjaan gue gitu, dan itu bisa jadi inovasi, lo akan dipandang gitu, lo akan menjadi pencapaian buat lo. Ya pencapaian itu yang akan membuat lo mudah untuk promosi segala macam, promosi jabatan segala macam itu kalau di BUMN ya. Kayak gitu contohnya. Nah. Oke, udah kejawabin. Oke. Thank you Bang Gilang sama Bang Ruri. Thank you juga tuh. Oke, Sabi. Ya, jadi kita ini udah di penghujung acara, teman-teman. Thank you semuanya buat teman yang udah join sampai akhir. Dan buat yang mau ada pertanyaan, itu bisa reach out Bang Gilang sama Bang Ruli. Boleh lewat apa nih, Bang? Reach out-nya? Lewat line boleh. Ya, gue WA, Instagram, lain juga boleh. Instagram juga boleh. Oke. Nanti mungkin bisa Bang Gilang sama Bang Ruli ketik di chat kali ya ininya, kontak-kontaknya. Oke, thank you Bang Gilang, Bang Ruli. Oke, thank you buat Bang Gilang, Bang Ruli sekali lagi. Ya, gue juga thank you buat teman-teman semuanya udah sampai akhir. Gue balikin lagi ke Hadi, gue undur diri. Thank you semuanya. Oke, ya makasih banyak ya buat Bang Ruli, Bang Gilang, Bang Toyo. Mohon maaf juga tadi sempat ada miskom sebelum Bang Ruli presentasi. Terus selanjutnya ini ada dua hal yang pengen gue ingetin kepada semua yang ada di sini. Mungkin yang pertama itu bisa untuk ngisi kice yang ada di chat sekarang nih, di share sama Asaya Badrika. Terus juga selanjutnya gue mau ngundi seperti yang udah gue bilang di awal itu, nanti bakal ada oke, makasih Bang Gilang kontaknya. Itu nanti mau yang pemenang undian. Nah sekarang gue mau presentasiin aja biar pakai wheel of names aja biar lebih adil ya. Layar gue kelihatan nggak? Maaf. Nah jadi gue langsung
scroll aja nih. Oke, jadi pemenangnya yang pertama itu ada Aprilia Ramawati. Selamat buat April. Terus selanjutnya ada Bang Uta ya, Syafi Satria Gusta Basuki. Terus yang terakhir itu ada Kak Joping ya. Oke. Buat yang tadi nama-namanya udah disebut sama gua, bisa banget nih hubungin nanti. Itu ya, Julieta Himawan. Oke, karena kita udah di penghujung acara juga, gue mau ngucapin makasih lagi buat Bang Gilang, Bang Ruli, Bang Toyo, udah nyempetin waktunya juga. Gue dari Akpro dan mewakili di sini juga, minta maaf kalau ada salah. Kurang lebih yang mohon maaf. Gue dari Akpro. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk datang ke sesi selanjutnya ya, masih ada satu lagi. Share ses masih ada satu lagi, jadi mungkin yang masih ada di sini bisa datang nih buat minggu depan yang keempat. Ya, gitu. Ya, makasih semua. Makasih Bang. Thank you semuanya. Thank you Bang Gilang, Bang Ruli. Ya, makasih ya. Yuk, si baik Bang.